gue punya usaha sampingan. Coba-coba tuh nekat tuh usaha peternakan semut. Oke. Semut. Iya. Sarangnya diambil. Gue cuma punya aset motor 1. Nah, butuh modal 30 juta. Dan waktu itu gue ngejebak nyokap gue. Mah, kita makan dulu di Dunkin Donut. Padahal gue udah telepon bank sebenarnya. Mau pinjem. Cuman butuh tanda tangan ibu gue. Oh. Jadi malapetaka sama gue ketipu. Kurang lebih 1 miliar. Wah, 1 miliar. hilang. Gone. What's up everyone? We are back at episode 5 with P. Oh. Why? Point of view. Podcast. Oke, podcast kali ini episode 5. Kita kan udah ada episode host-hostnya ya kan. Iya, Rachel udah juga kenal udah lagi ada. sama lagi. Ya kan, abis itu Reza, abis itu kita juga ada JJ. Nah, sekarang kita ada kedatangan siapa nih? Siapa ya? Masa kita lagi kan ini bahas? Iya, Ya, masa kalau apa kayak ya? gitu orang bosen lah pasti. There's Betul. a space here. Iya Ya, betul. ada There's agak a kosong space. di sini. Betul. Dan gak mungkin sebesar aku orangnya kayaknya ya. Atau gimana? Gak tahu. Muat, tapi aku masih muat sih itu sebenarnya. Iya. Muat, itu dimuat-muatin Iya. deh. Oh iya betul. betul. Oke. Nah, kira-kira siapa nih guys yang mau datang hari ini? Tamu pertama kita, gengs. Sebenarnya hintnya udah gampang sih. Aku mulai. Iya. Hah? Oh. I. Hangman. Ikan. M. I. M. M. Oh. IM. M. A nggak sih abis itu? A gak? Bener. Bisa sih. Bisa. M lagi. Bisa M lagi. M lagi. Ini dong. Langsung aja kita sambut. Imam masjid. Bukan. Beda. Bukan. Oke. Tapi kita sambut siapa? Imam masjid. Lagi. Oke. Lagi. Oke, kalau gitu kita sambut Imam. Tamu pertama kita, saudara-saudara. Thank you. Hai Kak. Hai. Welcome bro. Welcome. Thanks so much. Ayo, silakan. Silakan. Ternyata space-nya untuk Imam Ahmad hari ini. Bangga banget saya nih bisa di sini loh. Waduh. Wih. Ini POI. Betul. Point of Imam. Oh iya betul. POI. POI hari ini POI. Mirip kayak yang ada di depan ini nih. Kopi CI Indonesia. Keren banget kan. Masuk counternya Wan. Langsung. Masuk. Dapat 1-0 Din ya. Iya. 1-0. Tapi kita ini ya, Iya. tip score ya berarti. tip score 1-0 nih. 1-0. Tiba-tiba kompetisi. Taruh Iya, palaku, juga pala yang lain 1-0. Nah, Oh. tapi kita kan udah bahas kita berempat. Tapi sekarang kita ada episode yang dimana kita ngundang guest. Dan guest kita kebetulan terima kasih banyak Pak Imam udah mau datang ke sini. Dan juga kita tadi udah cobain produk-produknya juga nih. Ada makanannya, snack, ada juga kopinya. Top banget gitu kan. Nah, tapi kita juga pengen tahu nih tentang Mr. Imam atau Pak Imam. Kira-kira backgroundnya ya kan atau Perjalanan spesialisasinya, hidupnya. kerjaan hidupnya. Nah, kira-kira apa nih gitu? Oke. Nah mungkin buat lu Mam, kita mulai gampang-gampang dulu lah. Aman. Mungkin kan udah berapa dari kita belum kenal siapa sih seorang imam itu yang keren banget ini. Gue pengen tahu deh, lu tuh masa kecilnya gimana, habis itu what are you doing in the past Oke. few years dan segala macam. Mungkin boleh lah short introduction dulu gitu loh biar audiens kita Oke. kenal. Ya, yang jelas saya bukan imam masjid ya. Satu. Saya bukan imam masjid. Oke, my full name, nama saya Imam Ahmad. Oke, saya tinggal di Bekasi. Saya lahir di Priuk. Oke. Bukan di pelabuhan kan? Bukan. Kirain. Dikira barang Iya. kali. Oh, Priok ya? Ronton. Maaf, itu Tanjung Priok salah. Priok doang ya? Iya. Oke. Masa kecil saya tinggal di Priuk, 6 tahun saya pindah ke Bekasi. Ya, you know lah Bekasi kan. Other planet. Planet lain. Planet lain. Cuma saya di Jakarta. Iya, pakai paspor kayak di sini nih. Betul. Kalau di Toy Story kayak Pizza Planet gitu kan. Kalau planet lain. Ini datang dari orang Bekasinya langsung loh. Jadi Dari nggak apa-apa. Bekasi. Jadi nggak apa-apa ya. Betul, kalau dia udah state itu berarti memang benar. Ya, gitu. itu kenyataan, itu Iya. fakta. Itu fakta, ya kan. Dan saya sekolah dulu di SMA Nasional di Bekasi dan masa kecil saya sih ya kayak anak lain biasanya sih. So, saya dulu suka organisasi di SMA OSIS, SMP OSIS. Kayak gitu aktif dulu dikasih organisasi di sekolah tuh kayak ketua-ketua gitu, ketua futsal, ketua event.
Nah, organisasi jadi lumayan banyak pengalaman lah untuk manage dan organize orang atau organize suatu organisasi gitu. Berarti masuk OSIS juga tuh. Masuk. Berarti pintar guys. Enggak juga. Enggak juga. Tapi kalau kayak gitu leadershipnya udah kelihatan dari kecil. Iya. Betul. Udah jadi kelihatan seorang leader gitu dari Yes. dulu. Biasa-biasa aja sih. Gak apa-apa. Masih banyak belajar. Masih banyak. Belajar. Ah. Nah, tapi kan setahu gua gini, Mam. Background lu tuh sebenarnya engineer ya. Jadi gue pengen tahu kenapa lu dulu ambil engineer, perjalanan hidup lu sejauh ini gimana dan kenapa di tengah-tengah perjalanan jadi engineer lu malah bikin bisnis sendiri termasuk salah satunya kopi se-Indonesia ini. Oke. Wah, ini panjang nih. Bisa sampai Nggak apa-apa, we got time. Sesuai sampai 2 hari nih. Oke. Jangan juga sih. Jangan juga ya. Iya. Dari OSIS SMA terus kayak kepikiran Iya. kayaknya mau engineer. Nah mungkin sebelum ke engineer-nya langsung ya tadi benar dari SMA ke engineer itu gimana tuh perjalanannya? Pencerahannya dari Iya, mana? kayak- Turning Iya, point, kenapa lu turning point. Turning point Point. gimana gitu. Oke, turning point. Dulu tuh jujur aja ya, sebenarnya orang tua saya nyuruh saya jadi dokter. Oke, dokter apa tuh? Dokter umum. Terus dokter umum dulu nge-push dia untuk jadi dokter dan masuk di salah satu universitas terkenal. Ya enggak, cuman jujur aja sih enggak passion saya di situ. Oke, saya udah dapet di universitas swasta, nggak saya ambil. Oke. Mungkin kalau saya ambil juga dengan modelan yang kayak begini bisa malpraktek kali ya. Aduh. Malpraktek. Iya. Bukan dong. Akhirnya saya malah jadi engineer teknik perminyakan di UPN. Kelas berat. Iya, iya kan teknik perminyakan di UPN di Jogja. Akhirnya merantau tuh ke sana. Ya enggak. Kenapa teknik perminyakan? Iya, kenapa teknik perminyakan? Masih belum dijelasin. Ya, masih belum jelasin. Iya. Dari Dokter dokter umum jadi jadi teknik itu gimana? perminyakan Apa Itu bukan kesengat- belok lagi, itu Iya. pindah. Heeh. Pindah jalur. Kesengat spider gitu kan terus kayak Spider-Man dia jadi Spider-Man gitu. Nah, gimana tuh? Itu jauh banget kan dari dokter ke teknik perminyakan gitu. jauh banget. Yang satunya theoretically, yang satunya engineer ngitung. Iya. Iya kan harus pusing deh matematika sama fisika tuh udah jadi ketakutan kita semua nggak sih? Betul. Ya nggak sih? Nah terus saya pindah ke teknik perminyakan dan akhirnya aku jalanin. Orang-orang pada pertama lihatnya kayak itu teknik perminyakan apa sih? Jangan-jangan lu jualan minyak di gerobak gitu, minyak kayak gitu-gitu, tahu nggak sih? Minyak. Orang nggak ada yang tahu itu teknik perminyakan apa gitu dan Iya. Masih awam banget masih ya. awam banget dan pada akhirnya aku ada kakek aku dia ngelihat gitu kayak ini kerja di pengeboran minyak di rig namanya. Ini kayak gini loh mam, asik gitu. Kerjanya 2 minggu kerja, ada yang 1 bulan kerja 2 minggu off. Oke. Enak banget gitu dong. Dan aku lihat teknologinya ngebor tuh Iya. biasa kayak ngebor air tuh cuman 30 meter di rumah. Wah ini aku sekali ngebor dulu bisa sampai 6.000 meter. Pernah aku sampai 8 bulan nggak pulang. Ngebor doang gitu. Di hutan, di remote area tuh waduh. Berarti kamu tiap hari tinggal di hutan atau selama Di hutan, di Portakem. Camping? Di Portakem. Oh, Bisa bayangin namanya nggak? Portakem. 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 Iya, di Portable Portakem. camp ya. Portable camp. Bener. Dua. 2-0. Gue udah tahu dia ngomong ini. 2-0. Jangan lupa. Oke, apa ya? Portable camp. Betul dan itu kelainan psikologi tuh 8 bulan nggak pulang. Ngeliat bandara, oh ini bandara ya. Benar, 8 benar. bulan. Signal HP gimana tuh di situ? Iya. Nah itu dia kalau telepon itu kadang harus ke deket menara. Oke. Rame-rame dia tuh kita ada yang telepon istrinya, telepon pacarnya, telepon keluarganya. Ngantri coba cari menara nih. Lama-lama disewain tuh menara buat Aja. telepon. Kok bisa di Portakem gitu hiburannya ngapain aja? Cuma main gaple doang atau gimana tuh? Nah, kalau Portakem biasanya kita diskusi sama engineer untuk trayek selanjutnya mau ngebor kedaman berapa, lanjut lagi technically sih sama paling bikin laporan, summary ya enggak. Kalau enggak ya cerita ini sih sama engineer masing-masing kehidupan, sharing, senior gitu. Boleh tahu nggak tahun berapa nih di hutan? Wah, 2000 aku dari engineer dari 2013 sampai 2016. 3 tahun tuh ya berarti. 3 tahun. 3 tahun di hutan. 3 tahun di hutan. Bolak-balik itu. Wah.
Pernah. Gimana? Itu di daerah mana tuh di? Iya paling parah 8 bulan. Itu di Banjarmasin. Oh, Kalimantan Selatan. Yes, Piraiba namanya. Jadi udah Banjarmasin ke dalam lagi tuh masih 5 jaman kali ya. Oh, oke. Di hutan remote area banget tuh. Iya enggak? Mau ke kotanya 5 jam. Yes. Itu dekat Batu Licin nggak kotanya atau gimana? Enggak sih, enggak. Masih jauh juga. Enggak, masih jauh itu. Nah, selama di hutan 3 tahun, ya binatang apa aja yang udah pernah dilihat? Ada kayak tiba-tiba orang hutan gitu di Ya. dekat Ya monyet udah biasa lah, Udah monyet kayak gitu-gitulah ya. Kayak misalnya kerbau, nggak ngerti sapi, peliharaan orang situ kan, orang-orang kampung karena kan di hutan kan ya. Dia biasa lah tuh. Terus di demo warga, Aduh. Oh, itu juga udah biasa. Itu demo kenapa nah tuh? di apa? Di demo kenapa tuh? Biasanya ya gitu, ada yang minta kerjaan, tiba-tiba orang daerahnya. Tapi bagusnya gini, perusahaan yang saya kerja itu kasih chance kok untuk orang-orang di daerah sana. Bikin employment. Iya, dia udah ditarik mau jadi OB ke, mau jadi bantu-bantu engineer gitu. Ya enggak. Menarik. Dan lu kan selama 3 tahun ini apa yang membuat lu merasa kayak kayaknya ini nggak fulfill deh buat gua sampai akhirnya kayak tiba-tiba mikir mending gua bikin bisnis gua aja sendiri itu Kayak apa ya? Unconscious man-nya waktu dulu apa nih karena gua pengen bebas waktu dan gue juga agak sulit diatur. Apa tuh istilahnya tuh? Kalau freedom ya, orang-orang freedom gitu. Datang jam 7 pagi terus pulang jam 5, kadang lembur. Ya. Semua punya pressure ya nggak sih? Agak-agak paham sih. Iya nggak sih? Ngerti Nah, sih. Ya, mungkin ada orang yang cocok di situ, corporate dan perform gitu. Kalau gue sendiri sih gimana ya? Menurut gue itu, gue pengen punya kebebasan waktu deh, pengen santai dan waktu itu unconscious man-nya masih belum sadar gitu. Gue jadi user, gue yang pakai alatnya, terus pas tahu orang jualan ke gue jelasin gitu kan. Gue tuh SMA dulu underestimate banget sama jualan, tau gak sih, sales ini pekerjaan apa sih. Jadi temen gue tuh ada yang nawarin MLM, gue inget banget, lu ngapain sih jualan, bukan SMA, gimana sih anak-anak SMA. Iya. Kita tuh cuma Nggak kena. sekolah lulus, Iya. ada yang jualan pulsa. Gue bilang, Mam, lu bawa buka usaha pulsa, lu ngapain deh? Ini nggak ada otak gue tuh untuk jadi marketing dan akhirnya entrepreneur kan. Nggak ada gitu. Pas gue tanya salesnya, nih lu jualan alat ini modal berapa, untung berapa? Pertama nggak mau ngasih tahu dong. Iya. Nih rahasia nih, gue bilang. Ya udah kalau nggak mau, ya gue malas pakai produk lu. Ya udah, lu jelasin technical spec-nya deh. Abis itu lu kasih range modal berapa, jual berapa. Itu ada loh ya. Dia oke, ini 100 juta dijual 400 juta. Satu proyek udah-udahan itu. 1 tahun gak kerja, slow dia. Dari situ, enak juga ya. Langsung soalnya. Unconscious-nya masih enak. Nah, dalam perjalanannya begitu resign, nah ini nggak enak, berdarah-darah. Begitu resign pusing bro, pusing lah gue. Resign aja deh, gue resign gue bilang. Dan dengan underestimate, ini orang sales tahu sendiri kan, humble, dan orang-orang sales tuh kayak penuh dengan nge-convincing, yakinin orang. Ngobrol terus. Ngobrol, kerjaan lu apa dah? Siang-siang meeting, ngopi, nggak di otak gue yang jam 7 gue harus ngitung-ngitung, desain. Enak gue bilang, tapi harus gue coba nih, kayaknya seru juga gitu loh. Masih unconscious lah, belum sadar banget, tapi di pikiran udah ngawang-ngawang tuh. Akhirnya gue memutuskan, ya udah gue resign. Itu keputusan terberat gue resign. Dan nyokap waktu itu nggak tahu, bokap nyokap nggak tahu, Orang tua nggak tahu. nggak tahu sampai ngamuk lah. Disekolahin jadi kuliah jadi engineer, kerja di oil company, gaji gede, kerjaan enak, impian orang, malah kamu resign. Gua nggak ngasih tahu tuh 2 bulan. Oke. Ketahuannya bisa? gimana? Iya kok bisa 2 bulan ngumpet? Terus lu 2 bulan ngumpet-ngumpet gimana Masih tuh? di Nah, di rumah, kok nih anak kerjanya nonton YouTube mulu ya? Karena gue berpikir gitu kan, aduh gue mau mulai dari mana? Iya nggak sih, mulai dari mana gue harus bikin produk? Iya nggak sih, brainstorming sendiri gitu. Begitu resign tuh bingung, pasti bingung dan nggak punya mentor pada saat itu. Ya nggak, jadi
sebelumnya 2013 gue kerja dulu di perusahaan India company di setahun. Oke. Dan di situ gue ngerasa udah target gede ya nggak, dan gaji ya lumayan lah, hidup ya nggak, hidup terus Cukup. live. Terus saya waktu di perusahaan India itu gue punya usaha sampingan, coba-coba tuh nekat tuh usaha peternakan semut. Oke. Semut. Iya. Sarangnya diambil. Hah? Kan? Nah. Hah juga. pada bingung dong. Yang satu aja nih. Hah juga gue. Rachel pasti yang punya jual juga. pertanyaan nih Rachel nih. Rachel. Ini semut yang semut Semut rang-rang Semut rang-rang. Semut rang-rang. Rayap gitu juga Ants, dijual ants, atau gimana? ants. Enggak, Ants, semutnya. yes. Semut. Yes. Krotonya yang dijual. Why? Oke. Why? Nah, Itu kenapa? Why? zaman dulu gue ngeliat ada orang ini kontes burung murai. Jadi kalau makan krotonya itu telur semut, jadi suaranya nyaring kompetisi. Si burungnya. Si burungnya. Oke. Masa gua? Masa Emang gua makan kroto ya? Makan telur semut. enggak ini interesting buat gua. Karena Enggak, kita bunuh semut. Enggak tahu sih. Enggak, kayak kita tuh selalu berpikir kayak semut is just a semut gitu. Iya. Tapi ternyata dia punya value. Nah, Betul. Nah, itu dia. Makanya dibisnisin. Iya. itu nekat. Kenapa semut? Ada orang tuh nyogrok pohon mangga untuk ngambil kroto telur semut. Oke. Terus gua tanya dong, "Wih, lu ngapain, lu nggak ada kerjaan lu? Mangga orang lu rusakin. Mangga gua juga itu mah tuh orang." Oke. "Pak, sorry Pak," gua bilang, "mau ngambil inian telur semut buat burung saya nih, mau kontes." Hah? Oke. Nah kan, ada keluar kan. Disogrok-sogrok, gua bilang, "Oh, dari sini." Terus gua lihat tuh ada di salah satu stasiun TV, Metro TV, Ki Candy usaha telur semut. Dari situ gue kecari tuh orang di Bogor, ternyata gue sampai ngambil tuh. Dan harga tuh tau gak sih, 1 kilo telur semut zaman dulu itu 300.000. 1 kilo. 1 kilo tuh sedikit banget. Oke. Bentar. Mahal lah kroto semut daripada makan telur protein kita. Ukurannya berapa dah? Ukuran kroto Telur semut tuh segimana sih? Kecil-kecil. Googling deh, kroto. Googling. Atau ini, kroto namanya. Manusia bisa makan nggak? Tambah. Bisa lah, Kroto nih. Kroto. Nanti ditambah nih. Ini kroto, harganya kroto kayak gini kaviar nih. paus ya. Waduh. Mendingan makan kaviar. ini kaviar lokal ya. Iya makanya. Ini caviar for birds. Kaviar for birds. Pada zaman itu 300.000 sekilo. Sekarang mungkin 30 juta kali ya. Dengan Nggak, dolar. mungkin 3 juta. Naik. 1,5 sampai 3 juta. Ini harus sekarang. nip. Betul. Iya. Slow. Kian. Ya gitulah. 300.000 sekilo. Itu- Itu untuk berapa Itu burung? tahun Tahun berapa? berapa? Tuh? 2000 Sebelum karena gua Covid lah ya. resign sebelum Covid. 16. Gua waktu itu masih muda di Sekarang juga masih. Sekarang juga masih. 2015. 2015. Oh, Yes. 11 years ago, 11 tahun yang lalu. Iya. Oke lah. 2015 dan gila itu parah banget zaman itu. Gue cuma punya aset motor 1. Oke. Nah, butuh modal 30 juta. Untuk Buat Untuk sarang semut itu perkebunan buat kroto. buat Iya, peternakan kroto. Sorry, peternakan kroto. Ah. 1 Terus- kilo kroto 300.000. Nah, Oke. dan waktu itu gue ngejebak nyokap gue. Mah, kita makan dulu di Dunkin Donut. Padahal gue udah telepon bank sebenarnya. Mau pinjem. Cuman butuh tanda tangan ibu gue. Di Dunkin Donut. Inilah Di saudara-saudara. Karena waktu itu ada namanya program KUR, Kredit Usaha Rakyat Mikro. Tapi butuh tanda tangan orang tua. Karena beneficiary. Enak tuh. Kalau orang tua masih tidur, tangannya sodorin. Enggak dong. Oh, Enggak, dia- diajak ke gitu ya? Dunkin Donut dulu. Dunkin Donut namanya. gitu. Diajak ke Dunkin Oh, diajak Donut. deh. Ini udah fraud sebenarnya. Ini udah fraud. Tapi masih mending lah daripada lu kopi tanda tangan nyokap lu sendiri kan. Apanya tuh? Kalau misal ya masih mending lah lu Itu bawa udah ke kriminal. Dunkin Donut. Itu udah kriminal. Itu kriminal. Itu kriminal. Forgery. Jangan Iya. itu. Tapi bisnis kroto udah berubah itu setelah Covid. Apa? Pasti dia mau 3. Pasti dia mau 3. Kripto. TR ya. Orang 3-0 orang gym. 3-0. Enggak lagi. Ya. Enggak mau ngasih dia. Bapak-bapak bajok strike again 3-0. Kripto. Kripto anjir, kroto jadi kripto anjir. Minjem 30 juta kaget dong nyokap Sini, gue. yang lain nggak ada Itu yang dari ketawa, bank tuh. guys. Dari bank. Bank Oh, kamera dibalik. Bank BUMN Kalau kamera lagi. dibalikin semua Oke. pakai. Datang ke kacapnya, mah langsung perjanjian tanda tangan. Hah? Mah gua, apa-apaan kamu? Oh, ribut. Ini donat gitu. Dari sebelahan bang ya, abis
Dari tempat donat sebelahnya bang. Di Bekasi nih. Ini baratnya dan Bekasi. Ini Dunkin Donat nih. Sebelahnya banknya, tinggal jalan kaki. Jadi tapi caranya ngelobi ke donat dulu. Donat dulu, ajak Proximity-nya lebih Ajak make ngomong. sense. Ya, udah Itu dikasih. kayaknya kalau ada warung lele juga dibilang ke warung lele yuk. Warung gitu Bisa ya. jadi warung lele, warung protein, terserah lah. Langsung tanda tangan dia 30 juta dong, gade BPKB motor. Tapi sambil marah. Pastinya. Jadi kayak Wah, tangan kayak kalau nih nggak lunas nih, lepas aja lah nih motor nih, sama dia aja lepas lu bayar. Gua digade anaknya kebanget. Gak bisa kebayar. Udah siap. Iya, Kayak makanya keluar dari kakak gitu kan. gue bilang deh, udah lama kita Bismillah aja lah ya nggak sih. Iya. Jalaninnya dulu ya kan, jalanin masih ngoceh dia nama ibu-ibu kan. Udahlah yang penting tanda tangan yes cair. Makan malam juga masih dibahas. Besoknya juga masih dibahas. Nah ini magicnya. Apa tuh? Setelah gua jalanin, gua posting di Kaskus zaman dulu. aduh. Tahu. FJB. Sampai sekarang lu lihat peternakan gue namanya Salman Kroto masih ada. Masih ada WhatsApp gue coba. Gua nggak pernah ganti tuh nomor gue. Ya nggak? Masih jalan Masih bisnisnya. jalan. Masih ada yang nanyain. Untuk Masih teman-teman ada teman masih burung Untuk teman-teman burung kita. yang Boleh nggak kita mencari terusin? kroto. Kita terusin. Jangan lu bentol-bentol. Oh iya benar. Bentol-bentol Din. Udah. Iya sih. Terus dari 30 ngambil cicilannya 2 tahun. Itu kurang lebih 3 juta apa 4 juta lupa ya gue waktu itu. Lumayan lah. 6 bulan lunas. Balik modal BP. Mending kalau BP untung. Wow. Untung. Ternyata banyak burung ya. BP Tung namanya. Masih ada nggak foto-foto peternakan Masih ada di krotonya? Instagram gue. Oke, Masih nanti ada. kita kasih lihat. Nanti Nanti kita iya. kasih lihat. Imam Ends Farm lagi namanya. Di garasi gue tuh. Apa Imam Di garasi Ends cuma Farm. segini. Imam Ends Farm. Ants Farm. Sorry ya. Untung bukan Imam Man ya. Ini Untung bukan Imam ini Ant-Man Inggris ya. Bekasi kayak gini nih. Keren banget. Pardon, can you repeat? Habis itu presentasi sama orang BP tadi. Imam Ends Farm. Anjas tuh kan Bekasi kan Anjas. Anjay. Lunas itu. Lunas. Wah, Balikin dong ke nyokap. ke bang-bangnya. Wah, songong. Langsung songong itu gue bilang. Udah selesai nih. Cie, nih BPKB. Gini. Iya kan? Gini. Chill man, chill. Chill. Udah kan, songong. Ngambil lagi. Memperbesar scale up. Dari startup from scale up. Iya gak tuh? Ambil lagi gocap. Dari jadi ke pre-shoot gitu ya. Bokapnya Tapi bukan masih makin tetap senang. Ants Farm. Masih Masih Ants Farm. Kirain gedean binatangnya selanjutnya. Ini jadi apa? Jadi telur. Imam Apa? Exotic Farm. Ini jadi dari telur apa? Semut hitam terus semut merah juga atau gimana nih sekarang? Enggak, semut merah itu. Enggak bisa semut hitam. semut berarti merah, semut rang-rang. Berarti Oh, semut rang-rang. fire ant bahasa Inggrisnya. Bener gak? Red flag. Semut merah. Kok aja? Red Gak nyambung. Lumayan. Satu. 31 000 berarti gitu dulu. Itu bukan nyokap makin seneng ya. Seneng udah selesai dong, udah nggak nyicil Iya, dong. iya. Makin deg-degan lah dia. Makin gede. Gocap nambah gocap gua ngambil kur. Makin gede. Anjir. Wah. Orang survei datang dong. Motor 1 plus aset plus ini buku apa cetak keuangan Dan telur laporan semut. nih Pak survei. Wah kalau ini mah saya bangga udah Pak Imam cepet nih mah 2 hari cair. Nggak ada itu dengan di teras gue nggak ada itu Papa lihat nih anaknya. Tanda tangan udah. Kalau nggak ini udah deh semut Gede motor gua. sama gua. Sama gua. Tiga aset. Guanya padahal gua bukan aset gua. Gagal bayar. Udah kan gua bilang, wah lunas tuh. 1 tahun malah lunas. Itu gua kebeli motor lagi 1. Anjay. Nambah. Setelah gua pikir-pikir, kok enak ya jadian pengusaha solopreneur karena sendiri. Solopreneur, iya. Iya kan? Admin gua juga yang balesin pos di Kaskus gua juga nyundul-nyundulin Afgan biar jualan enak. Ngasih cendol juga gitu. Gua juga yang kayak pelanggan juga gua bilang kan. Wah, Enggak lah Tapi- bersama dengan semut-semut itu. Iya. Tapi si Afgan udah jadi penyanyi sih waktu habis itu. Afgan. Ayo Allah. Oke. Boleh. 4-1. Oke. Nggak ada yang bilang dia boleh dapat 4. Afgan Wah, masih Kasih penyanyi. aja, kasih aja deh. Jebol. Jebol. Masih sama Rosa nggak itu? Emang aku pernah sama Rosa?
Gak tahu, makanya gue nanya. Kita kembali ke semut. Oke. Kembali ke semut. Nah, kan abis dari semut ini kayak lu juga scale up kan jadi bisnis yang sekarang gitu. Itu Nah. lu kenapa berani nih dari semut jadi jadi jual-jual mesin? Itu zaman itu gaji gua jujur ya, bukan nominal lah, 6. Oke. Entrepreneur, gue bisa dapat 10-15. Bayangin, Double. Iya, double income. Yes. Iya. almost triple Tapi sih. More than double. iya, Sebelum Covid lagi. tapi itulah ada penyakitnya, Apa? demam. Capek. Oh iya. Pagi sampai korporat, malam layanin pelanggan. Doms. Domsnya demam gue. Semuanya itu dong. Kecapean itu. Oke. Wah, tapi ya itulah double income. Cuman di situ nah terbesit. Titik pertama gue tuh, wah ini entrepreneur. Gak bisa diremehin nih, dari dulu gue bilang jualan apa sih gitu. Pekerjaan apa nih, jujur aja ya gue underestimate banget nih. Ya gak sih? Dari temen gue dulu ada yang MLM lah, ada yang jualan pulsa. Macam-macam ya. Boleh juga nih jadi entrepreneur kan. Dan akhirnya gue di perusahaan Indian company, dan 1 tahun di situ gue dapat banyak ilmu dari bos gue juga. Akhirnya gue buka sendiri lah. Oke. Nah ini Gong ya. sangat deg-degan lagi. Gimana ini? Lu biasa gajian kan, kalau Iya. kantor enak. Something happen with this company, lu resign. Iya nggak sih? Capek dikit, ya nggak sih? Kayak Gen Z, capek kerja, resign. Resign. Atau kan langsung Not my job description. Iya, capek kerja, resign. Slow, ya nggak? Aku diam. Iya. Oh, Aku juga Tidak sebenarnya. memberikan pakan oh. terhadap Oke. itu. Iya, enak kan? Tapi kalau entrepreneur gak gajian, lu menggaji diri lu sendiri. Bisa nggak gajian gak sih? Wah, 2 bulan pertama kosong tuh, ngamuk lah nyokap gue kan. Wah, nih anak deh suram. Nonton Bentar lagi YouTube. gue gadai. Iya, gue nonton YouTube, nongkrong. Sebenarnya tuh Next- stres gue mau ngapain. Next ibunya Imam kita undang. Jangan. Jangan. Ntar nanya untung. Untung. Janganlah, mak gue tahu duit udah. Nanti ada Nanti konten sidak panjang ya? imam. Panjang. Nanti pulang-pulang Gitu. Gitu. Nanya dividen. Gak ada dividen. nggak ada. Dia ya. Oke. Nah tapi kalau kita lihat kan maksudnya dari perjalanan itu kan akhirnya Imam merasa waduh ini pekerjaan sales nggak bisa diremehkan. Betul. Dan akhirnya kan itu resign tuh, ya kan? Resign. Dan akhirnya menjalani malah yang dulu Imam mengira oh ini sangat remeh banget nih posisi Betul. nih pekerjaan nih job desk gitu. Iya. Ternyata akhirnya setelah resign buatlah Imam Evans Group. Evans. Nah itu apa dan gimana dan kok bisa seprofitable itu? Bus. Kok Another bisa turning point nih berarti. Iya. kok bisa sampai di Another titik phase. ini sekarang? Betul. Sampai ada kopi se-Indonesia. Nah itu dia. Oke. Enak BTW kopinya, guys. Parah, kacau. Sebelum habis. dijawab, ngopi dulu. Ngopi dulu. Gak ada sedotan nih. Tuh. Mana? Wah, Bu Rachel belum minum kopi nih. Iya nggak? Slow aja lah ya, iya nggak sih? Slow aja. Kopi saya. Imam nggak mau ngopi? Ngopi lah, Udah. ngopi. Bagaimana? Sedotannya keluarnya Aku dari Yang ini. Kamera. Amerika. Keluar dari kamera. Sedotannya muncul petik. Makanya namanya sedotan. Mirip sama sedako. Sedako juga. Jauh. Enggak. Nggak mau dapat poin, please. Nggak mau. Hampir. maksa. Itu nggak deserve. Itu enggak. Itu Oke, cheers. way too far fetched. Cheers to kopi se-Indonesia, Dari guys. kopi Cheers, se-Indonesia. Kopi se-Indonesia. Yo. Ya kan? Nah, pahit nih. Kayak ekonomi. Nggak jadi. Ah, jangan. Hampir kita Hampir. tahan. Kayak obat puyer. Ah. Gitu lah. Pernah minum dong obat puyer. Nggak mau din. Dapet. Nah, Nah, tapi kita ngomongin lagi tuh Evans Group. oke. Nah itu Dan gimana akhirnya di Kopi terbentuknya Indonesia. dan kok profitnya cepet banget dan sepesat itu gitu loh. Wah, Iya, itu dia. perjalanan tuh gimana gitu ngebangun Wah, Evans Group? set deh. Sorry, sebelumnya ada hubungan sama Ivan grup lainnya nggak? Ivan Motors, Enggak, bukan. Oh, bukan. Enggak ada. Gunawan. Ngincar skor nih. Wah. Rachel. Iya, Saya- iya. Aduh. boleh sih itu. Boleh. Boleh, Kasih boleh. kasih gol gak? Hah? Iya. Kasih. Kasih deh, kasih. Boleh ya? 4-2-0-0-0. Ayo dong, J. Ya, pikir dulu. Nanti gong langsung 100 poin. Nah. Lanjut. Finale. Ivan Motor ada. Sorry. Ivan Motor, Ivan Gunawan.
Taurat ya kayak imam ya? Boleh. Berarti boleh. Makanya tadi dapat skor. Ya, kita ini, Bo. Tapi kita ya, Deh. jualan. Tapi ya deh, kenapa namanya Ivan? Ivan tuh siapa, Maksud bro? aku itu. Ivan siapa? Ivan tuh siapa? Ivans with Evans. S. Iya. Ivan. Ivans, Apa ceritanya? Ivans Solusi Teknik Indo. Wih. Ivans Group tuh ada Ivans Solusi Teknik Indo, ada CVMSS. Maju selamat sejahtera. Wih. Masya Allah namanya. Yang end time ada di mana? Udah hilang. Oh, udah hilang. Oh, udah Saya hilang. udah nggak Itu ada cuma waktu. dikasih. Jujur aja cukup Oke. itu. Tuh lama tuh 2016 Boleh sudah. kali hibahin ke PO. Iya. IPO. Kita mau jalanin kok. Iya. Nanti buru-buru. setiap episode ada sarang Iya. semut di sini Oh, gitu. bagus. Jangan dong. Kenapa enggak? Iya kan ekonomi kreatif gak sih? Betul. Datengin inian iya gak sih? Kenapa? Kalau misalnya di Korea sarang he. Ntar bisa dihibahin sama sekalian dimodalin bisa juga. Untungnya kita omongin. Boleh. Ivan Solusi itu Ivans, 4 bersaudara. Imam, Fadel, Nona, Salman. Oke. Karena bikin perusahaan itu harus ada 3 nama. Oh. Ivans Solusi Teknik Indonesia. Oh, initials tuh ya. Yes. Oke. Meskipun 4 ini gak ada kontribusinya. Oke. Numpang nama, Oh, gitu. tapi di perjalanan lu biar ada gunanya kayak lu bertiga di adik gua apa kayak lu ide karena gua bentuk nama itu ada lagi jadi pas masukin keyword ada lagi sama notaris gua wah bilang udah ini aja lah iya, makanya yang save lebih ngaco lagi maju selamat sejahtera asal bikin Semuanya tuh kan. Nama- Pengennya apa nih? Iya. Pokoknya Maju sebut selamat. semuanya. Dulu belum ada ChatGPT kan, dia pasti mikir namanya pusing. Mikir nama Iya, pusing dah. Jadi lebih ke asbun sebenarnya. Kok Ivan Asbun. inisial kok nggak ada M-nya, Van? Apa? Kok nggak ada M-nya? Kok nggak ada I? Oh ya, I. Kan Ivan. ada I. Kenapa M? Biar kamu minum kopi dulu guys. Minum kopi dulu. Kopi yang agak lebih pahit Iya. berasa. Yo, Ya. Maju. Makanya Mas Reza pentingnya makan protein Nah, ya ini kayak gua protein division. Nah, di sini ada protein gak nih guys? Nah, Ada. Kalau nggak salah yang ada sayapnya tadi tuh. Iya. Itu Yang di sayang. ini deh. Bukan dibuka dulu. Aduh, buka dulu. Chicken wing. Iya. Coba ya, kita coba ya. Promosi makanannya sejam, ilmu 10 menit ini mah. Dikit-dikit promosi. Lapar dia. Ada celah masuk. Masuk. Ada celah masuk. Iya, Ivan Solusi Teknik Indo dan oke. pertama kali gua buat tuh gila sih. Admin sendiri 3 bulan malah gua nggak punya pendapatan. 3 bulan. Makan tabungan mantap. Ya. ya. Waduh. Dari untung-untung si semut. Resign. Oh. Kan semua udah nggak ada nih ke perusahaan India Company. Makan tabungan deh tuh sisa-sisa gua resign oke. tau gak sih Mbak? Oh, oke. Kacau. Gua udah mulai kliennya psikologi, ngeliat dinding atap rumah, kok nggak ada penghasilan ya, gua mau ngapain gitu dan akhirnya itulah ya kita butuh keberanian, makanya gue tulis di Instagram gue di bio kayak Fortis Fortuna di Ufat, keberuntungan berpihak hanya sama orang yang berani. Setuju. Setuju? Bowler. Berani berarti courage. Courage. Keberanian tanpa kebijaksanaan it's a stupidity, kebodohan. Tapi kebijaksanaan tanpa kepribadian, lu disepelein orang. Jadi kalau lu mulai sesuatu kayak bisnis, tapi nggak ada persiapan, nggak ada positioning, percuma juga ujung-ujungnya bangkrut ya nggak sih? Ya, ketika ide itu udah ada, cepet eksekusi. Kalau nggak banyak orang-orang nggak action gitu loh. Ya. Iya nggak sih? Wacana ya. Wacana. Apa enggak udah terlalu jadinya diambil idenya ke orang lain. Yes. Jadinya Dan udah malah di works. momentum. Disikut orang lain lah ya di Iya, alam Masih lebih- segala macam. Masih lebih terhormat lah buka bisnis. Gagal, lu dapat data di situ. Ya nggak sih, lu dapat mental, Pengalaman. Ya nggak, sehingga kalau lu mau buka lagi di bisnis lain, mentalnya udah dapet dan lu udah punya data nih. Salah lo di mana ya nggak sih? Bener. Banyak kan orang kan bangkrut, udahan. Betul. Bener gak sih? Kena mental. Kena mental mental. Boleh. 4-1-4-2-1. Betul. Makanya pesawat jadi karena yang bikin pesawat gagal 1000 kali dulu. Iya. Betul. Tapi dia tetap nggak menyerah kan? Jadi Tapi bener pesawat. sih, Thomas bener, Alva serius. Edison juga coba filamennya beribu-ribu kali sampai Iya, akhirnya nemu nggak yang mungkin pas. Sekarang dia- kita ada lampu coy. Nggak mungkin dia sekali tek jadi gitu nggak ada. Betul. Kecuali kun fayakun ya. Iya. Kita bukan itu ya, perlu banyak percobaan. Kok jadi pesawat ya? Biasanya di- Sama lampu. RPUL. Nah, berarti dalam 3 bulan itu kan lu sempat stres. Tapi lu perasaannya gimana pertama kali dapat inquiry dari klien gitu? Wah, itu gue coba
hubungin temen gue, dan lu tau gak sih buka perusahaan ini, gue spill dulu ya. Gue tanpa modal. Oke. Buka nih perusahaan, harus nyetor modal lo berapa di perusahaan, ya gak sih? Dapetin saham lo. Lagi-lagi nyokap gue jebak. Karena lo butuh 3 jajaran direksi atau minimal 2 jajaran direksi. Direktur sama komisaris. Iya. Di sebuah PT gitu. Ketakutan gue kalau gue buka sama temen gue nggak cocok, ya nggak. Kalau collapse, fail kita salah-salahan, ya nggak. Atau ketemu untung, ya udah deh tuh. Berapa nih? Kan kita nggak enakan ya nggak sih? Betul. Emak gue aja kali ya, nyokap gue aja kali ya. Lagi-lagi Lagi-lagi ibu. Lagi-lagi ibu imam. Nyokap gue, gue bilang. Makasih ibunya imam. Datang kan ke rumah, survei kantornya tau nggak rumah. Rumah, masih rumah tuh. PT ada di dalam rumah gue. Sementara kan sebelum gue nyewa virtual office tuh zaman dulu. Gue bilang, datang nih notaris. Dengan saham gue sekian, komisaris nyokap gue sekian. Mah tanda tangan. Datang lagi kan. Pokoknya itu 20 juta. 30 juta. 50 juta. Tanda tangan dong. Apa di tanda tangan apa ini? Nah, Apaan nih? Nggak, kayaknya ibunya trauma lihat kertas dan pulpen. Iya. Nah. Kali ini komisaris gitu kan. bingung tuh. Lah, kok nama saya ada komisaris nih apa jual? Tanda tangannya udah dateng itu notarisnya udah. Namanya kasih ibu seorang anak gak sih? Anak gua nih mau maju dan anak gua nih pengen move forward, mungkin ada ide dan dia sukses. Ya nggak sih? Mungkin. Shout out to tante, Mungkin. mom. Imam Sam and all the mothers out there. Yes, Yes. I know. And the ends. And the And the hands. hands. Red Semut rang-rang. Yes. Meskipun Imam's mom. kesel, tanda tangan juga. Orang udah dijebak. Akhirnya bayar deh. Tapi Akhirnya kayaknya tanda dia tangan. menurut aku dia dapat thrill dan dia sebenarnya low-key juga percaya sama kamu sih. Dia tahu kamu nggak akan yang kayak gagal pun udah stuck there nyerah gitu, enggak. Mungkin. Menurut aku. Jadi kayak tahu nih, ada anaknya kepercayaan kiasu diri. juga Iya. gitu. Iya, betul. Menurut aku. Soalnya juga ada pembuktian dari 2 sebelumnya kan, 30 Dari- juta Iya. balik, Sarang 50 juta semut aja kebayar. bisa jadi, apalagi yang ini. Oke. Iya. Kan. Mungkin kita panggil ibunya Imam. Mungkin. Datang. Yang tahu jawabannya itu ibu saya. Betul. Saya nggak pernah nanyain sampai sekarang. Nggak tahu lah percaya apa enggak, mungkin iya kali. Ya. Iya. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya Mungkin sih, malam Mbak. ini pulang ditanyain. Iya. Iya. Atau kita sambut. Nah. Dia lagi di Makassar liburan. Dua-duanya. Chill deh. Kasar. Dan udah tanda tangan, gue bilang setelah selesai tanda tangan di survei, akhirnya ngamuk. Ngamuk lah, iya nggak? Lu Notarisnya udah pulang nih. udah pulang, Udah pulang. Di depan notarisnya kayak, iya. tanda Kesel, tangan." masih ngamuk-ngamuk. Iya. Gue bilang Cuma pas sih. dia udah pulang kayak, permisi kita pulang. Iya. Pak, Bu. Ya, agak Pak. gas. Terus habis itu Pintu benar tutup. Sini kamu, di sidang gua sama bapak gue sama mak gue. Lu bikin PT yakin lu nih bisa dituntut, ngerti nih? Kalau ada lawyer Ibu kota. disomasi, ya nggak di BAP, lu nipu atau lu ketipu gimana, modal dari mana? Pertanyaan melebar. Iya benar. Udahlah cobain aja gitu. Saya udah pikirin. Kalian saya butuh doanya aja lah, udah jalannya anak. Jalannya anak. Orang so tau banget gue jalan. Kayak gue udah tentuin itu nasib hidup gue. Padahal kan nih Tuhan ya dan ridho orang tua nih Benar, udah benar. jalannya anak. Jalannya anak aja. Aduh, kepercayaan diri 100. Iya. Jadi 100. otak nol ya. Mental 100. Enggak, mental 1000. Mental 1000. Akhirnya udah modal lu dari siapa? Nih ya, gue selalu percaya kalau lu mau action sesuatu, lu butuh sesuatu. Lu cari temen lo. Suatu saat temen lo yang nggak lo kenal itu bisa jadi bantu lo atau nolong lo. Betul. Gue ke temen-temen gue, orang udah habis tabungan gue 3 bulan nganggur. Terus, bro, gue mau buka perusahaan nih bro, ada duit 500. Gila lu. Kalau ada pun mikir. Usaha apa deh 500? Hari ini gue minta sama JJ, gue minta saya MJ buat proyek gue. JJ mikir. Mikir lah. Baru kenal, ya kan? Siapa lu? Sapa lu meskipun mungkin pernah ngeliat di tempat lain, ya nggak? Di Siapa? Di nggak tahu. Iya kan? Pasti gitu dong. Dan akhirnya gue ketemu teman kecil gue yang gue nggak kontak udah lama banget. Gue ketemu dia tuh SD. Gue ketemu teman kecil gue di komplek. Dia ngerjain gue. Abis sholat Jumat. Gue udah bilang nih kok dia punya freedom time, kebebasan waktu kan kayak
Karena diajak jam berapa aja bisa gitu. Bisa, iya gue bilang. Namanya si Adit. Gue terima kasih banget nih sama nih orang sih. Dari dia modal 10 sampai revenue gue sekian tuh 10 juta dia menjadi event yang sekarang lumayan lah, big lah. Ini ada duit 10 juta. Gue bilang lo ambil, Ambil. Penonton. Shout out. lo ambil nih, gue sampai merinding nih, gila. Gue Gue juga nih jadinya. Bukan Ini ada- kedinginan kan? enggak Kedinginan. Oh, bukan. merinding. Dia kasih duit 10 juta tuh, Din. Nih ambil, gantinya entar aja. Gantinya entar aja. Gua nggak ketemu mungkin dari SD 20 tahun. Iya, tapi dia kenapa percaya? Ya dia gak percaya sama lu. Dia temen kecil, tetangga, tapi gua nggak pernah kontak. Udah lama banget gak ketemu kan? Udah lama banget. Iya. Pure kindness aja ya. Dan saling bohongin. Kerjaan lu apa, Mam? Gua bilang, resign gue. Lu kerjaannya apa? Gua bilang, admin, tukang ketik gua. Yang bener aja lah, masa tukang ketik ketemu mulu jam 2, jam 4. Terus, lu kerja apa sih? Gua bilang, nyambi juga jadi guru. Gua tanya-tanya dong sama nyokap gue. Kerjanya tuh anak apaan? Mam, dia punya perusahaan, kantornya di depan, ruko 3 lantai. Hah? Saling gua samperin dong. Gua kasih tahu. Datang ke rukonya. Dateng, Ke rukonya. Dit, gila ya. Gua bilang, kok lu di komplek udah punya rumah banyak, kerja seenak-enak lu, pakaian, outfit, ya lu tau lah pengusaha kan, slow lah outfitnya dia. Gue bilang, Dit, berapa nih setahun perusahaan lu? 20 M, profit setengahnya, selek gak lu? Hari ini lu dapat 1 M aja, lu udah selesai 1 tahun, ya nggak? 10 M. Makin gua harus bisa nih. Kasih 10 juta uang receh buat dia. Iya. Lu modal butuh berapa? Udah gila, start point gue tuh gue minjem duit dia 300 juta ya. Dikasih dong. Dari semua teman-teman gue kontak gak ada yang percaya. Bapak mah gue aja gak percaya. Lu mau gade rumah, gila. Iya, anjir. Pasti ada temen lo deh. Kalau lo kontak, lo kesulitan apapun, justru lo cari kemana-mana pasti akan ada temen lo yang bantu lo. Mau temen kayak, mau kerabat deket, mau saudara lo. Saudara malah agak, jujur aja ya, agak sulit kan. Takutnya kita nggak enak kan minta sama saudara. Dan akhirnya gue ketemu dia. Disitulah dia. Nih, PT bikin 10 juta. Lu bayangin, PT pakai duit dia itu, gue bikin 0. Gue cuman bayar 1 juta kali ya, biaya-biaya notaris dan lain-lain. Dari situ. Dan gue mulai proyek dan coba gue dulu masih naik motor tuh gue, Din. Gila, gue ngerasain ya naik motor gue Mio tuh. Anjir, gue bilang, gue ngerasain tuh keringet. Dan wah, gue sendirian nganter barang. Lu bayangin, direktur iya, admin iya, masih sendiri startup gue. Ya nggak sih? Bener. Ah, pitching sendiri. Gue bilang, Meme tuh kalau di era sekarang, iya. apapun itu adalah saya. Oh, Me, myself, Me, myself, I mom. iya. Mom. 4, 3. Ini mantap, Rachel. Rachel, that was nice, that was good. Mantap ya? Mantap ya? Itu kan Inggris beneran beda kan, Inggris Bekasi kan. Kayak gitu dong. Ini cuman I. Mom. Soalnya kalau I beda nanti. I. Dan itu gila sih, gua mulai, gua ada proyek di BUMN dulu di tambang. Gue mulai menang proyek, menang tender, dan untungnya lumayan lah. Nah, di 1 tahun pertama itu gue save, gue nggak OKB, tau gak lo? Orang kayak baru. Orang kayak belagu. Baru punya duit Baru dan belagu 10-20 juta, di corporate 6 lu punya duit 20 juta, sengak ya nggak? Gue bilang let's go party, malah lu 20 lo pakai party, pusing lo. Anjir. Karena gue nggak gaji dari profit gue, nggak tahu pajak, buta gue. Yang gue tahu untung. Wah, sampai akhirnya gue harus belajar pajak, gue pelajarin semua dong tuh. Dan gila sih, dan apa namanya, gue gulung tuh untung dari 20 ke 50 ke cepet. Jadi 1 tahun pertama itu gue bener-bener saving money banget lah, ya nggak sih. Lifestyle gue tuh kayak, gue ke kopi yang expensive gitu, mau beli outfit yang mahal, berpikir gue. Oke. Karena gue butuh 1 tahun ini untuk survive. Perusahaan kan gitu loh, kalau startup ya nggak, lu butuh 1 tahun pertama nih, ya nggak sih. Habis 1 tahun pertama, 5 tahun
Kedua, 5 tahun survive gak? Lu begitu 5 tahun gue yakin settle. Iya. Karena Oke. godaannya tuh 1 tahun atau 5 tahun tuh. Iya, benar-benar. Dan gue mulai berpikir, ada gak sih yang klien ini cash, titi advance pembayarannya. Jadi barang sama proyek gue kan gue desain dulu tuh, habis itu inquiry, gue dapet PO, purchase order, baru gue supply kan. Dan ada gak sih yang bayar cash? Selama ini kan pasti tempo. Iya, Bayarnya 30 hari setelah kita kirim barang, Barang. atau kirim jasa kita, Iya. terus baru 30 hari dibayar. Lu pertanyaannya kalau lu pada startup gak punya duit, duit siapa? Kena proyek 100 juta aja diutangin. Bener. Selesai. Satu proyek doang. Iya nggak? Jadi gue ngomong sama si Adit ini dan dia nggak mau dimasukin PT loh. Kan harusnya dia yang 10 juta pertama tuh PT dia masuk dong. Iya, benar. Gak mau. Gue bilang, nih gue ada 100 nih. Udah mam, sharing profit jadi berapa? Oke, gue jualan cepet 30. Oke, 30% 70 ya. Kalau gagal gimana? Jadi utang nih, gue ganti Dit. Gue bilang, lu tau gak jawabannya apaan? Apa ya? Ya coba lagi. Mati. Jadi kalau nih proyek gagal, 100 juta dia hilang yang gue pinjem. Dan Dan masih dia disuruh bilang, coba ya lagi. udah. Coba lagi. All or nothing ya. Karena kan risk as a business person kan. Dia udah jadi businessman. Dia tahu itu risknya dan dia berani keluarin itu hilang. Angel investor sih. And my angel friend. Sampai sekarang tuh gila sih tuh orang. Dan Mana sih? ya udah gue bilang ini gue coba untung bro, untung barang nggak salah, barang diterima gitu kan, dan akhirnya duit dia balik gitu, dari dia invest 10 dia gue untungin mungkin ada 150 juta dalam 3 bulan, seneng dong. Karena mungkin keikhlasan dia kali ya, Betul. sampai Betul. naik lagi 500 sampai cm. Nah di sini gue lagi cari cara kalau lu pakai investor profit lu berkurang dong. Iya. Oke, anggap gue jualan kopi nih. Jualan kopi misalnya modalnya 1 juta ya. Iya. Terus gue pinjam duit Din 1 juta. Terus gue jual ke Rahel sama JJ 1,2 juta. Untung 200.000 kan. Oke, terus si investor bagi 2 ya untung. Cepet-cepet. Kapan perusahaan lo berkembang? Kalau lo ketergantungan investor. Kan motong untung nih si investor. Gue harus lepas. Iya gak sih? Meskipun pada nanti jalannya semakin lu scale makin gede lu butuh investor tetap kok. Perusahaan mana yang gak pakai investor deh. Mau sekelas Adaro Energy kayak mau sekelas Iya. pasti butuh investor. Karena butuh jalan sama-sama untuk yang lebih besar lagi langkahnya. Tapi gue startup, gue justru menghilangkan ini dulu. Gue cari klien cash dan ada. Gue ngegulung 1 miliar di 1 tahun pertama, profit setengah mungkin. Berarti ada yang gue jualan ya mbak, satu barang tuh ada yang gue jual inget banget ya, 100 juta gue jual 300 cash di depan. Oke. Cash di depan. Kasih depan. Cash di depan, barang belum sampai, baru gue impor, baru gue desain di depan cash. Ini perusahaan percaya banget. Gue bilang di situ tuh, ya nggak? Oh, gue punya uang 200 juta, gue harus gulung-gulung lagi. Makanya hidup gue bilang harus eksponensial. 1 tambah 1 2, 2 dikali 2 4, 4 kali 4 16. Lu untung lu gulung terus. Bertambah ya nggak sih? Tambah terus ya. Ya Jangan nggak? stop. Jangan untung langsung abisin hilang ambil. Langsung chill. Ya nggak? Penyakit OKB atau bosi banget. Oke. Pada saat itu belum terkena sih penyakit bosi. Tapi udah ke-trigger gue. Kayak gue akan jadi OKB nih. Karena syok lah biasa kita megang gaji Iya. UMR ya. Mary, Lu kepegang 200 nih. Buset. Kaget lah. Normal. Kaget. Rasa manusia paling tampan se-Bekasi gue. Iya bener. Tuh. Iya sih, bener Ya sih. bener lah. Di jembatan Bekasi Hari begini ini nih. lu punya gaji 30 juta aja di sekarang nih, ya nggak? Tampan ya nggak sih? Lu ganteng gaji 30, 200 bro, buset deh. Gua tahan-tahan itu, masih gulung. Gulung, lumayan, dapat setahun 500 juta, bersih ya, udah bayar gaji gue sendiri gitu, Oke. ya nggak? Dan akhirnya gue hire admin, dan hire mulai pelan-pelan tuh ya, konsultan pajak, gue butuh, gue bilang, Iya. gue gue bilang hire yang tukang nganter barang operation, gue bilang kan mulai akhirnya gue ngambil anak SMK malah. SMK loh di saat S1 pada ini gue ambil SMK. Gue tuh suka tuh ya hire orang yang dari nol banget, Iya. yang gue bangun dia dari nol, dari
nggak tahu apa-apa, gue seneng banget tuh. Dan sampai sekarang value gue adalah gue paling seneng kalau ada orang terdekat gue sukses juga, bahkan lebih seneng banget. Seneng banget gitu. Dan akhirnya gue juga seneng ngajar. Dulu gue juga jadi aslab, jadi asdos di kampus tuh seneng banget gue. Oke. Dan nggak ada niatan apa-apa sih, tulus aja udah gitu loh, nggak mikirin kemana-mana. Dan akhirnya anak SMK tuh sekarang udah, wah di perusahaan gue dari nol sampai udah dapetin semua facility sih, hampir semua dia dapat facility dari perusahaan gitu. Gue inget banget SMK. Sekarang kalau mau lu lawan nih skill dia MS1, gue berani pegang dia. Bukan. Pastilah. Langsung dari gue tuh. Iya. Karena gue dulu juga pengen kerja ya. Gue nggak mau tuh kerja yang selalu perusahaan atas banget. Gue selalu pengen kerja di bawah bos langsung. Oke, lo kalau misalnya si Mbak JJ dan Mbak Rahel lo kerja di perusahaan atas, langsung gue ambil contoh deh. Lo di Bank BNI, lo langsung diajarin nggak sama direktur BNI? Kagak lah. Di atas tuh paling masih ada supervisor or manager lo. Oh masih banyak. Iya Masih masih banyak. masih Tapi- panjang lah itu. Tapi kalau perusahaan kecil atau scale Pasti atau langsung. Indio langsung bosnya gue diajarin. Iya gak sih? Bener. Gue langsung dapat ilmu dari bos gue. Iya gak sih? Intimasinya juga beda. Iya. Dan pola pikir lu juga berbeda. Betul. Iya gak sih? Langsung direct bos. Yes, gue bilang. Dan akhirnya, nah si anak SMK ini nih jadi admin gue bilang. Dan akhirnya ada konsultan pajak. Karena gue ngertian, itulah. Jangan pernah mengambil untung perusahaan langsung dari rekening perusahaan. Ganteng. Ngambil keuntungan langsung dari rekening perusahaan. Betul. Dan Mulailah. Let it stay. Jangan. Bersabar. Nanti ada pajaknya. Ini nggak apa-apa, nggak usah dipotong karena semua orang tahu. Tahu. Betul. Ya mulai ini dah. OKB-nya mulai, beli baju nih ke Sport Station gue, beli Adidas, gesek, mas nih kena potongan pajak ya, PPH ya, untuk mati gue. Aduh, berarti gue harus belajar lagi ningkatin value gue dong, gue harus belajar pajak. Akhirnya untuk mencapai dari solopreneur sendiri lo ke entrepreneur punya banyak pegawai, lu pelajarin semua, wajib. Iya. Wajib. Kalau lu nggak belajar, ditipu orang. betul. Minimal lu ditipu sama kebodohan lu sendiri. Bener. Kayak gua aja kan dijebret tuh belanja pakai rekening perusahaan. Iya. Mas, ini namanya bukan expense. Ya nggak? Ini lu tuh penghasilan lu dipakai buat lifestyle lu. Gua mau klaim lewat apa? Ya udah gua bayar dah. Nah, pentingnya belajar semuanya kalau lo emang buka bisnis tuh, ya nggak sih? Gue bilang. Udah sampai akhirnya gue buka satu-satu, gue bilang, dan mulai Ivan Solusi, gue dapet klien cash, dan akhirnya ada trouble, disaster. Iya. Ini Apa boleh tuh? tahu nggak timelinenya kalau di summarize tuh dari mulai awal Kak Imam bikin yang PT ini sampai yang untung pertama kali, terus yang DVP itu yang delivery versus payment langsung cash di awal, Yap. sampai disaster sampai sekarang. Karena tadi kan kita udah denger yang dari Ants Farm dan Iya, segala Ants macam Farm ya. segala Iya. Tapi maksudnya kayak itu kan banyak tuh turning pointnya sebenarnya. Cuman kita mau tahu juga how long did it take you to be like where you are right now gitu. Lebih ke gitu Kayak sih. timeline-nya 5 Ada. tahun. Dari atau mulainya apa. Dari si mulai PT itu sampai- berdiri sampai disaster itu berapa lama? Iya. Itu gue membutuhkan waktu bangkit itu kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Oke. Oke, so Disasternya udah berapa tahun? Itu perusahaan udah jalan atau apa? itu perusahaan udah jalan. Disaster gue, ketipu, dan ketipu sama temen gue sendiri. Oh ya? Bukan yang kasih duit pertama itu. Kasih kan? duit atau beda orang lagi? Oh, Bukan. Adit Berarti udah ada teman disebut-sebut. modelan Adit dan ada Ada teman teman yang modelan modelan ini. Nah, modelan X Modelan kasih proyek, ternyata perusahaannya fiktif. Oke. Pakainya duit temen gue. anjir. Keren. Gue bilang kan, itu kayak kena gempa 9,5 skala Richter gue. Sumpah itu gue bilang, aduh, makanya gue selalu bilang tuh kalau gue seminar ya, entrepreneur gitu. Yang bisa nipu lo, itu sebenarnya orang lain tuh kecil. Temen lo sendiri. Karena dia tahu selalu, ya nggak, lo kok ketipu nih, orangnya paling maafin. Santai lah. Temen sendiri lah sebenarnya
yang bahaya tuh. Iya enggak? Karena kamu nggak expect. Who knows? Kalau saudara pun juga sama hakikatnya ya. Kayak gini, gue buka perusahaan nih, saudara gue nggak ada yang masuk, mak gue, enggak, adik gue tuh nggak di perusahaan loh, ya enggak. Tapi orang lain gue percayain, ya bisa jadi, gue nggak percaya, nggak kompeten nih sepupu gue, tapi malah orang lain kan, sama-sama aja kepercayaan tuh, ya nggak sih? Dan itulah kurang lebih 1 miliar 1 miliar. hilang, gone. Gue Gara-gara inget temen banget lu ini. temen gue ini, dia bawa project elektronik salah satu perusahaan BUMN dan gue percaya aja, pengadaan laptop sama handphone. Oke. Wah gila itu, mam nih proyeknya sekian, nih sekian, jualannya untung sekian, percaya. Pakai duit gue, pakai duit temen gue, ketipu, Dibawa hilang aja udah. bawa hilang, Oh berarti kabur ya Kak, Kabur. posisinya? Sampai sekarang MIA? Sampai sekarang. kabur. Itu berapa lama setelah lu pertama kali profit kayak time berapa aja? Nah itu, gue dapet iya tuh 200 juta pertama, kan 300 ya, modal cepet 300. Mulai OKB songong, gue ngerasa ini lo berhutang musibah, ada 3 orang berhutang ya, kan? 1 dari Tuhan, Oke. 2 lifestyle, ya nggak? Ketiga lu spekulatif. Kalau dari Tuhan masa lalu, cuman Tuhan yang bisa balikin. Contoh gue, ya nggak? Baru kena duit dikit, wah udahlah, ya nggak? Ngebos, gue ngerasa gue adalah manusia paling pintar Di atas segala hal. di atas segala angin dan awan. Weh, lu tuh bisnis ini bro, ya nggak? Wah, baru dapat 200, ngerasa ganteng gue sebekasi gue, ya nggak? Paling ganteng lah gue, ngebosi ya. Kecilnya gue, itu kayak gue kelakuan gue tuh, ya nggak? Bikin konten IG ngaco-ngaco lah, buang-buang duit. Aduh, lu jangan deh kayak gitu deh. Temen-temen gue yang pada kayak gitu, orang yang buang-buang duit, pada akhirnya collab jatuh juga. Di saat kita butuh makan, kita harusnya disedekahin. Give your kindness lah, kasih kebahagiaan lo sama orang lain. Iya. Dibuang-buang. Setuju. Dan itu jadi malapetaka sama gue ketipu dia. Dan salahnya sebagai pengusaha, gue nggak ngecek kantornya, gue nggak ngecek NPWP perusahaannya. Bener-bener. Gue cek setelah ketipu rumah orang. Bukan rumahnya dia juga. Waduh. 7 kesalahan pemula, Semuanya udah fraud berarti. fraud, kabur, Temen lapor. deket nggak Kak? Sorry. Nggak deket-deket banget sih, temen aja. Dan lapor polisi, you know, gue bilang kalau lapor polisi, ya sudah lah. Itu akhirnya blow, orang tua gue blow. Oke. Dan reaksi orang-orang terdekat lu pertama tahu pas tahu lu rugi segini, lu ngapain gitu? Apakah lu langsung diem, lu tiba-tiba mengurung diri, atau lu malah ngasih tahu orang terdekat lu, Iya. sorry nih tante, sorry nih ma, aku ketipu, atau gimana? What's your action after atau putar otak lagi kayak ini gimana nggak balikin lagi mesti atau gimana ngebayar nih, ini anjir, lagi. balikin duit gua gitu. Response lah. Ya lo respons. Gila tuh. Ini sih pelajaran hidup yang menurut gua nggak ada di kuliah atau di universitas manapun. Gue bilang, gua ketipu. Pertama tuh pasti denial. Orang ketipu tuh, ini juga karena gua ketipu ini. Gak ngerasa yang salah tuh gue. Oke. Iya nggak? Gue masih denial 1 bulan pertama. Dan duit gue kapan nih dibalikin mam? Mati nggak tuh? Duit gue kapan nih? Dan telepon berdering. Wah, gue bilang deh, ini nyarinya gimana? Kelainan psikologi gue. Gue ngelihat dinding tuh di kamar kayak dirobohin gue. Gubrak. Tiba-tiba ya. Gue cuman makan di kamar tuh. Nyokap gue nangis. Itu pun 1 bulan gue baru ngaku. Mah, gue ketipu. Baru. Makanya waktu gue bikin Bilang peta, apa? bilang apa? Lihat tuh adek kamu di kantoran kerja enak, terima gaji. Udahlah lifestyle biasa-biasa aja lah. Wah, habis dia tuh dihabisin gua. Dan mati gue, lu giliran untung aja. Dan untung. Yes. Yes, ya nggak Iya, lo. pas rugi. Gue cuman diem, tertunduk lemes gue. Oke. Nangis nyokap gue. Terus
sepupu gue datang, nangis juga. Gue nggak ada nangis-nangisnya. Oke. Blank aja. Sampai gue, lu tau gak jadi marbot masjid gue. Error gue sumpah. Gue inget banget Shock ya kamu pasti. Shock banget sih gue, Mbak Rahel. Dan gue inget ya, punya isi ATM 45.000. Kan minimum tuh paling 60 ya. Kalau ATM Platinum 45.000. Potong bunga. potong 15 abonemen. Beberapa bank aja 100.000 loh minimum. Iya. Gua toyor itu isi ATM, depresi gue. Tit, gak keluar. Truk ya kan, masukin lagi tuh gue. Tintit. Gua toyor ATM, orang pada ngantri. Mas, kenapa mas? Duit saya gak keluar. Dicek dong sama orang. Mas gak ada saldonya. Astagfirullah. Itu udah saking stresnya sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Stres. Gila, terus itu pakai ini lagi, pakai peci masjid gitu lagi. Kan Belum, udah jadi marbot. itu belum jadi marbot. Oh, belum. Baru setelah itu gue Setelah itu. jadi marbot. Gue ke pesantren, gue inget banget tuh Asafiyah kalau tahu Jatiwaringin tuh. Tahu lagi gue. Tahu kan? Oh, pernah denger. Gue di situ tuh dulu tuh, gue bilang anjir gue kasih makan anak yatim ya dapat proyek 200.000, udahlah. Lu dulu denger ceramah kayak sebutir nasi itu kalau lu sedekahin dapat banyak pahala. Iya bener emang, tapi kalau lu nggak bekerja stres nggak akan jadi. Aduh, gue bilang gue udah ngusep pala anak yatim, kalau perlu pala ustadznya gue usep tuh. Gak balik-balik tuh di duit gue. Ngusep pala sendiri udah lebih sering gue. Iya. Nggak balik-balik, pada intinya adalah lu harus pergi lagi, comeback lagi, action lagi ya nggak sih lu? Benar. Lu tau gak, gue ke rumah tukang tipu, emak gue ngamuk lah. Gue bilang, Anda nih penipu, anak Anda nih penipu, gini-gini. Anjir, gak tahu kenapa ya gue terlintas kayak, udah bu, gak usah. Diam kamu, dia nih penipu, malah kamu ikhlasin. Udah saya ikhlasin udah. Bu, bilangin anaknya, ntar kalau ketemu saya, minta maaf aja cukup sama doain ya bu. Gue bilang, mudah-mudahan dosa-dosa saya bu dari sini bisa dihapus-hapus, ya nggak diganti nih sama 1M ini. Imam, jadi gue yang dimarahin dari itu orang tuh. Gue bilang pulang lah, pulang tuh. Wah ngawaceh lagi dia, gue bilang. Gila ini, stres gue, mak gue. Bokap gue dong. Jual lela nih rumah. Tapi lu seret kita semua ke tengah jalan, mampus. Jadi jual rumahnya. Tapi kita semua tidur tengah jalan. Jalan. Keren. Dem. Terus gimana habis lu dengar bokap lu ngomong kayak gitu tuh? Itu gila sih, gue bilang. Gue yang memulai, gue juga yang selesain, gue juga yang ngakhirin. Ya nggak? Tenang aja. Gue nggak sendiri, mungkin ada Allah. Ya nggak? Masya Allah. Sholat kagak. Stres gue, depresi gue. Gue sholat aja tuh, lah saking parahnya ya. Gue zuhur tuh nggak inget ya. Ya asar gue jadiin zuhur. Lah blank gue. Sumpah, gue bilang Jumatan aja lolos. Gue udah wudu nih. Saking stresnya gue, banyak banget pressure. Lu gimana gak sih di telepon, duit gue balik kapan? Yang pada ujungnya gue disomasi. Waduh. Pengacaranya telepon. Gila temen-temen, kalau emang udah masalah duit, gue sempet denial tuh. Kok lu temen gitu sih gini-gini? Yang namanya duit ya tetap aja gue yang salah. Betul. Karena teman-teman yang rugi nih gue. Iya. Gue bilang, anjir, gue harus melakukan sesuatu yang lebih berani. Gue perhitungin lagi, ini jadi inian gue. Tapi bokap gue di situ wise banget, pengacaranya ngomong, ya udah, kamu butuh jaminan apa ini? Gue bilang, mau apa? Ya nggak? Kalau rumah saya 3 miliar misalkan, utangnya cuma 1M, nggak bisa lah kamu, ya nggak? Dan ini anak saya juga nyicil. Gila, bokap gue tuh telepon diserobot tuh telepon. Ngebelain anaknya dong. Di situ gue kayak, wah, dibalik dia keras gini, dia masih ngebela. Nyokap gue masih ngamuk, gue bilang masih nangis, dan gue bilang udahlah, ibu doain aja, ini menambah kepusingan saya nih, gue bilang. Dan sampai gue gila ya, gue nongkrong bener-bener dikucilin. Gue di saat orang lain pada makan tuh, inget banget kita makan pecel lele. Abis olahraga dia makan nasi uduk, ayam din, tahu, full lengkap. Es teh manis, lu tau nggak? Gue cuma nasi uduk, tahu tempe. Di blast di grup. Imam jadi miskin, bangkrut. Gue nggak marah, gue sedih. Gue bilang, when you have a money, people comes.
When you lose your money, you see your loyal friends. Ya nggak? Benar. Barusan tuh gue liat tuh di WA kata-katanya. Kan bener orang banget Bekasi ya? gue. Iya. Gak bisa bahasa Inggris gue. Ya nggak sih, gue bilang gila, teman-teman gue left, people gone. Tapi pasti ada 1-2 lah yang buat teman tulus lo, sengaja dengerin lo deh. Sampai lu jangan pernah malu nyatain lo bangkrut gitu, ya nggak? Dan nyatain bangkrut, gue kemana-mana gue bangkrut. Akhirnya gue nggak denial. Nah itu pertolongan datang ketika lo hilangin gengsi lo. Gue bangkrut. Oke. Lu bisa tolong gue apa? Hah? Lu bangkrut? Kan lu jago bro. Lu kemarin kayak ada yang ngina macam-macam ekspresi gue. Oke. Iya gue bangkrut. Apa yang bisa lu bantu ke gue? Mam, lu coba ke sini ya. Nah, ya, Mam lu coba ke sini ya. Gitu. Lu modal ada jaminan apa? Ini aja gue harus lunasin utang orang ya nggak? Utang investor. Gue bilang, gue gade PO-nya aja deh. Ya itu. Akhirnya gue nemuin si Adit ini, gue kontak yang modalin, ya nggak sih? Gue bilang, udah lu rebound lagi. Lu berapa Mam? Ya 1M ya, kurang lebih gue 650 juta lah modalnya ganti. Gue 3 miliar. Hah? Iya, gue 1M aja udah pusing. Apalagi lu 3M. Wah Mam, gue bukan kelainan psikologi lagi, gue bilang. Gue udah ngelewatin rumah gue 5 kilo. Mau ke rumah, bablas 5 kilo. Blank nyetir dia. Gila gak sih? Gue bilang, anjir ada lagi yang di atas gue banyak. Dan gue melakukan suatu perilaku terbalik. Karena ketika gue masih dongkol dan ketika gue masih nggak bisa maafin ini orang, kayak hati lu nutup ya nggak sih? Iya. Ketika lo maafin, kebuka tuh, baru tuh rezeki datang. Rezeki baru. Wah, gue inget banget ya, ada proyek 200 juta gue bikin 800. Muak banget gue ngelunasin 300 juta yang bukan kelakuan gue ditipu bayar 300 juta utang. Nyesek gak sih lu? Wah, parah. Nyesek parah. Ini 300 ketemu mobil nih. Lunasin utang yang bukan kesalahan gue. Betul. Iya cuy. Padahal bisa jadi mobil pada saat itu. Itu bisa jadi Innova gak sih? Innova 2. Nggak tahu, gue bisa nikah 5 istri kali. Ya, Nggak tahu gue, Pak Reja. Zaman gue yang gue tahu gue harus lunasin udah. Lunasin ya. Lunasin minimal Udah kalau nggak kepikiran dihukum. apapun. Pasti tahu tuh. Perdata kalau nyicil nggak jadi pidana dia. Lawyer coba. Ya gimana? Seenggaknya gue ada itikat baik. lanjut. Oke. Iya kan, gue cicil nih. Iya. Iya. Gue juga ketipu dan sebelum gue dilaporin, gue ngelapor duluan. Iya. Jadi investor gue tuh, gue nih ketipu loh. Meskipun gak terima ujung-ujungnya, gue disomasi bikin perjanjian lah, surat, gak ngerti lah gue. Gue tanda tangan, gue udah lunasin ya dalam jangka 1 tahun atau ada yang 2 tahun. Udahlah. Dan akhirnya itu semua, gue butuh waktu lunas. Alhamdulillah. Mulai tahu gue arti hidup itu enak nggak punya utang. Lu nafas bangun pagi, gue ngerti artinya freedom mindset, bebas dari penilaian orang lain. Ketemu tuh gue naik motor lagi, oncom lah, hilang-hilang dah tuh iWatch gue, iPhone baru, gue jualin gue Pak Reja demi utang. Gue bilang kan, aduh gue inget banget ya make Pocopon gue, nggak ngerti. Pokofon, Bekasi gue keluar lagi. Pokofon gue. Pocopon. Ya kan? Buat main PUBG nge-lag tuh. Main Mobile Legend kayak susah, potek udah mati dulu ada. Ada lagi, udah tau bangkrut ya. Mam lu ganti lah iPhone gue bilang. Udah tau gue bangkrut ya, mati gue. Nge-lag nih gue main sama lu. Anjir banget temen gue tuh. Lu tenang ya, tunggu tanggal main, ya kan? Gua bilang, yang meskipun nggak tau kapan. Enggak tahu. Betul. Udah tuh gue bilang, gue bangun pagi. Lu tau nggak? Semua tetangga saudara gue ngomong Imam bangkrut. Hari pertama malu. Hari kedua ketiga tuh biasa aja, kayak omongan orang tuh Ya udah aja. ya udah, dia nggak ngasih makan lo, Iya. santai. Begitu lunas kan masih naik motor nih, slow. Gua nggak punya utang ya, itu enaknya. Napasnya enak ya. Napasnya lega. Nafas enak banget itu. Lu mau workout kayak maraton 100.000 kilo kayak ultra kayak nggak punya utang. Gua jabanin. Punya utang. Jaban kalau zaman Jabanin. dulu gua punya utang J. Buset deh, finish enggak mati ya gua. Dikejar pengacaranya. Makanya bukan DNF, Apa? DNS. Apa lagi tuh? Do not start. Bukan do not finish. Nah, do not start. Gua bilang, 5, 2, aduh, 1-0. gila. Dan akhirnya gue cari klien cash dan gue
harus rebound dong, jualan margin kecil cepet jadi 500 juta, 200 jadi 400. Udah gue lunasin. Lu tau nggak, Mam? Dari gue dikata-katain, gue masih simpen tuh WhatsApp-nya sampai sekarang. Masih ada nyelekit banget kata-katanya. Gua nggak marah, gua nggak kecewa, manusia. Gua maafin tapi gua nggak lupa. Itu jadi bonus gua sampai sekarang, gua bilang. Gua dikatain penipu juga lagi sama dia. Aman, anjir. Lu penipu nih, buset, gua nih nge-BAP dia. Abis gue. Emang gua terima, salah gua kok. Salah gue, gua maafin, gua bilang. Dan, Mam, ngopi lagi yuk. Kita bikin bisnis bareng. Setelah selesai. Perhutang-hutangan itu. Pakai lagi nih, Mam, duit gue. Waduh, enggak deh, gue trauma. Mendingan gue main kecil. Ya nggak sih? Proyek kecil-kecil nggak greedy. Salah gue tuh juga greedy, spekulatif kan. Ketemu duit 200 juta, proyek gede. Makan tuh. Double down lagi. Jeblos, double dar. down lagi. Dan salah satunya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala aja sih yang nyelesain. Karena kesongongan dan kesombongan itu. Gue bilang, akhirnya gue kalau jadi gue harus humble, gue harus ramah sama orang. Kalau ada butuh ilmu gue sharing. Jangan sampai sekarang nih gue nyelesain orang-orang berhutang nih, ada yang 3M ngeluarin sampai nyeburin diri. Gue cerita sama Adin, ceburin diri bro di Batam. Iya. Dia ceburin diri. Percobaan bunuh diri. Iya. Karena 3M dibawa Udah kabur. stres Stres. banget. Dan akhirnya gue macem-macem tuh gue. Dia udah kelar loh. Dan gue sampai sekarang nggak minta apapun. Ada yang tau nggak lu 10M? Itu sampai kelainan psikologi gue. Iya. Makan telanjang. Ini 10M. makan Lu kalau punya telanjang. utang 10M nih J sama Rahel sama Reja. Lu hari ini gak kerja, pengusaha 10M utang. Wah, lu ngangkat dumbbell 5 kilo kayak 30 kilo tuh. Mungkin lu ngangkat dumbbell 5 kilo gak pakai baju, gak pakai celana, gak Bisa pakai jadi lu CD. deadlift, disuruh ngangkat Lu sambil barbel, ngaca lu gini-gini nih. deadlift lagi. Gini-gini. Oh iya, Yes. otot gitu tapi gak pakai baju. Bisa Kenapa harus jadi. berbau gym sih? Kenapa harus berbau gym? Ya orang error soalnya. Iya. Dan gila gak sih tuh, gue bilang aduh Kebayang. gak kebayang kan. Iya. Akhirnya Bu, bisa ngomong gak tuh bapak? Bisa, gue panggilin Ustadz suruh ruqyah. Oh, di rukiah dulu. Ruqyah dulu lah, orang udah error gak punya pikiran. Gue melakukan hal yang, otak gue tuh suka melakukan hal yang terbalik lah. Gue bilang, gue harus suruh ruqyah dulu. Gue bilang, anjir, lunas. Lunas sekarang. Yang 10 itu udah lunas. 3 aja lunas, 10 lunas juga. Lu lunasin dari lobang terkecil kalau hutang lah. Lu ada utang 100 juta sama punya utang 1 miliar Mbak Rahel. Sama nggak nagihnya? Pressernya sama nggak? Sebenarnya sama. Sama. Ya sama-sama ditagih. Iya. Ini doang yang beda. Ya udah, tutup aja yang dari paling rendah. Pressure lo berkurang. Digali lubang dari terendah yang bisa lo ituin. Lo punya utang 100 juta. Terus 1 miliar, 1,1 M. 100-nya bayarin, lo masih uang 100 juta puterin lagi. Biarin 1 M nagih. Karena 100-nya ini napas lo untuk start Buy time buat bisnis lagi gulung. Nah, itu yang gue lakuin tuh. 3 lobang, buset deh. 1 somasi, ganteng. 5 tahun gak ini mau diambil rumah. Bapak gue pintar di tanda tangan. Gue bilang gila. Bener-bener. Aduh. Dari situ bener-bener maksudnya tuh ya you never know aja. Iya. When you get the money, when you go broke, you never know aja. Dan kayak disitulah apa yang namanya manusia, kamu diuji dengan different cases. Ya. Ini maksudnya dalam hal ini Kak Imam case in point ya. Iya benar. Different cases, different how you overcome it, kayak all the cases differently juga. Iya. Itu sih menurut aku kayak apa ya? Emang jalan hidup orang something yang kita bisa ngelihat pengalamannya tuh dari ya ketika ada musibah doang contohnya. Nggak cuman kayak all the highs gitu loh. Iya. Tapi ada lows-nya juga. Dan- Lows-nya definitely juga low. di situlah Mid-nya maksudnya juga ada. belajar gitu. Dan ketika lo recovery ya, sorry. Lu kan dari nol lagi ya gak sih? Iya. Iya. Lu punya game lagi nih, achieve 1M, achieve ke 5M, gamenya akan berbeda nanti. betul, betul. Achieve 1M lu bisa sendiri kok, Iya. yakin gue. Tapi lu achieve 5M, lu butuh tim, harus jadi entrepreneur. Lu harus hire admin, harus hire sales, makanya gue ada 4 kaki meja tuh. Ya nggak, gue learning dari Gratio, gue punya cost bisnis, gue aja masih belajar sekarang. Ya nggak, punya 4 kaki meja, lu harus punya tim untuk ngegame ke 5M, jadi 10M, jadi 20M. Ya nggak. Dan sampai sekarang gue sampai bikin bisnis gue autopilot. Jadi kalau lu ada yang temenan sama gue, bisnis is fun kok. Ya yang pernah ngeliat gue jam 2 siang gue PT sampai jam 4, sisanya ngobrol. Ya enggak.
bisa gue tinggal karena udah autopilot bisnis gue. Ada nggak ada gue jalan dia, ya nggak sih? Ya. Dan gue selalu kayak karyawan gue nggak pelit sih. Gue dulu punya sales namanya Lukman, gak digaji 2 tahun kerja, kasihan banget dari bank. Terus dia ngerasa bank itu dalam kita ada istilah apa sih ya, riba lah ya, nggak mau. Dan ya udah lo ke gue, apa impian lo? Gue pengen umroh. Gajinya gede lo. Lah lu di gua, lu startup aja paling di bawah UMR ini, bantuin gue tenaga ahli lah, gue bilang. Ya udah, gue bilang. Ya udah nih Mam ya. Gua nggak menjanjikan lo apa-apa. Lu kerja aja dulu. Lu ikutin cara gue nggak ngajarin lah ya, teman sharing lah. Kayak sombong banget kayak ngajarin teman sharing. Gue bilang, ini proyek gue percayain ke lu. Lu tau nggak orang IT gue paksa ke perminyakan lo. Langsung pegang proyeknya Pertamina lagi, deg-degan nggak? Gue bikin mental pegang, pasti telepon kan, Mam, masih Mam gimana nih? Gua nggak angkat, Barasel biarin aja, Biar belajar. Padahal kalau bangkrut lagi puyeng gue. Gue cuma bisa doain. Dia create leader, pemimpin create pemimpin berikutnya. That's right. Lu harus mandiri nih Lukman, gue bilang kan. Akhirnya dia create money bagus banget dan dapat proyek. Lu tau gak untungnya tuh 60 juta. Lu kalau punya untung 60 juta, mikir lu ngumrohin. Fair-fairan aja buat pengusaha. Ya gak? Yang 1 miliar aja untung, mikir-mikir. Gue enggak. Gue selalu seneng banget tuh ya. Salah satu untuk bikin karyawan loyal, by his dream, by her dream. Beli mimpinya. Loyal. Oke? Gue bilang, J, apa impian lo? Kerja. Nggak tahu. Gak punya impian? Nggak ada. Ngapain kerja, J? Nge-gym aja. Barahel apa impiannya? Mau kebeli rumah mungkin? Atau BMW, Mercy? Enggak Traveling? sih, lebih kayak ke supaya aku bisa travel around the world. Karena menurut aku experience to something that you cannot really buy Gua or banget. trade. Gua banget. Traveling. Salah satu gue 3 bulan traveling sekarang ke luar negeri, gue bikin autopilot emang. Ya enggak. Sekarang Barahel, oke Barahel lu kerja dan dapat bonus nih Mbak ke Iceland. Lu akan loyal nggak? Loyal tapi to what extent sih? Oke. Setahun pertama doang, terus 5 tahunnya di Indo. Setahun oke, lu dikasih ke Iceland and then lu kalau bertahan di tahun kedua, lu gua kasih keliling Eropa nih. Semakin loyal dong, dia semakin perform. Iya. Yang nggak banyak orang tahu. Salah satu bikin karyawan loyal, lu beli mimpinya. Gue usah pelit-pelit lah, 60 juta umroh, 30, gua bagi 2 untung. Ada nggak owner ke pegawai bagi 2? Iya sih. Iya. Nggak ada. Pulang umroh, nih orang untungin gue 200 juta. Bingung nggak? Jujurnya berat, ada rasa pelit gue. Cuman nggak, gue bilang gue disalurin juga dari dia. Iya benar. Bener gak sih? Benar. Ini ada lagi nih, dia jebol tender gila sih. Dia nge-chief dia 6M. Margin setengahnya untung. Wow. Gua nge-gym ke Afrika nih, gue 2 minggu lalu. Kayak nggak jelas gue, ya nggak ngonten, nge-gym sama pelatih gue. Gua sabar ngedidik nih orang ngeyel dulu. Sumpah di kelas gua. Makin seneng lah gua ngomelinnya, ya nggak sih? Gila gua bilang. Dia bisa gitu loh. Gua percaya untuk project gede. Gua bilang, wah, gua nggak ini sih, nggak pelit lah untuk iniin orang sehingga loyal. Tapi gue bisa lihat kok nih kalau lo bener, dia emang perform, usaha, kenapa enggak sih? Ya enggak? Benar. Terus pelit-pelit lah. Apalagi kalau karyawan lo perform gitu. Karyawan tuh cuma 2. Satu dia harus kenyang sejahtera, kedua dia nyaman. Nyaman doang gak sejahtera, resign. Benar sih. Sejahtera doang, gak nyaman, lingkungan kerja toksik, resign juga. Betul. Jadi Iya dua-duanya nggak? harus balance. Harus balance. Harus ada. Dan untuk membuat autopilot itu gue bikin 4 kaki meja itu, lu harus ada punya finance, ada operation, ada sales, ada marketing, 4-4-nya jalan. Iya. Ya enggak? Kalau satu nggak jalan kakinya goyang Pincang. Roboh semua. pincang sebelah dong, ya enggak? Kayak orang Saya habis kan, dry needle kan. Iya. Ini kayak gini lah. Gitu. iya, gue bilang, dan lu tuh paling di atas CEO gitu. CEO-nya nih error, 4-nya jalan nih perusahaan. Jalan. Gue temen banyak lah, makin gak jelas ya. Emang dia berdarah-darah dulu setelah 4 tahun dia bikin autopilot. Wah, makin gak jelas nih.
sebulan ke Iceland, ya enggak, kemana-mana, ya enggak, pakai celana pendek, dia minum Starling, ketemulah gue, bro, gila kali, miliarder minum Starling, saking anehnya udah psikologinya. Ya bro, gue bilang, gue mau bikin konten BMW Z4, keselak gue. Akhirnya ketularan juga tuh gue. Error gue. Aduh gue bilang udah gue nolongin orang yang punya utang kali ya. Udah ketemu dah tuh, ceburin diri ke bathtub, makan telanjang, aduh. Macem-macem dah pasien gue dah. Untungnya gue masih waras dikit. Aduh gue bilang deh, tapi itulah gue emang begitu gue lulus dari kebangkrutan, gue bilang gue harus kasih ilmu gue harus berbagi lah, sampai gue nggak pernah minta dibayarin loh Pak Reja. Ada yang seminar nih ya, belum siap Din ruangannya, Mas ruangannya nggak bisa dipakai, hah? Terus Mas di outdoor gitu, buset dilihat-lihat orang ini, disangkanya gue buka agama baru. Penontonnya banyak lagi 70-an orang gitu ya. Anjir, bikin nabi gue ke 26 nih. Gue bilang, Selamat siang semuanya gitu. udah. Kita di hotel, gue bayarin berapa per 70, makan pagi makan siang include hotelnya, gue bayar. Gak main-main tuh, boncos 20 jadi cepet minggu depan. Ada aja. Gue gak pikirin kadang hal-hal sepele gitu ya. Kalau lu sholat Jumat mana, gue kosongin deh dompet gue, gak mikir gue. Kalau ada sisa 250.000 cemplunginnya gue kosongin udah. Gak tahu gue pulang gimana ntar. Ya nggak, mau jalan kaki kayak gue ke kantor gue, mau gue nggak tahu lah. Gue kosongin. Gue tes mental gue sendiri ya nggak, karena gue udah pernah ngerasain bangkrut perih banget. Ketika punya segini, wah biasa aja lah menurut gue, biasa. Yang penting tuh gue freedom mindset, gue bebas dari penilaian orang lain. Gak semua orang ngejudge lu sakit hati, gak semua orang ngejudge lu tuh kayak lu down. Gak ada semua orang suka sama lo. Percaya sama gue. Betul. Gak ada. Justru lah lu tebalikin tuh statement dia. Lu adalah kesuksesan di balik judge buruk dia. Bikin dia seneng. Sentence of the episode. Yes. Gila. Itu emang freedom mindset. Jadi hari ini gue mau celana pendek ya, sendal jepit, bodo amat. Slow. Gue bilang kan, ya yang penting nih karyawan gue bener, ya nggak? Karyawan gue sejahtera gitu loh. Dan semua happy gitu. Gue dari 8 tahun berdiri, resign cuma 1. Turnover gue kecil loh. 1 dari 8 tahun 1 doang. 1 doang. Semua masih stay. Kayak semua perusahaan yang gue kerja minimal 1 bulan 5 Nah. gitu. Sebagai Ada yang sales resign. Sebagai rekruter, wah. Ada sales resign, ada yang content creator resign, marketing resign. Gue cuma 1. Satunya gue pecat. Gak diabetes. OB gue suruh lu makan sehat kan. Lu tiap hari makan gula nggak sehat kan. Akhirnya Akhirnya kayak lu Ya udah. terusin aja. Ya udah, tapi gue kasih pesangon loh, 2 kali gaji. Ayo. bingung itu. Yang resign aja gue kasih gaji. Resign gak dapet apa-apa. Gue kasih nih. Kali lu butuh. Ya nggak. Nangis-nangis tuh. Makasih ya Mas. Udah. Wow. Lu di sini banyak kontribusi kok. Kita setahun sekali liburan loh. Liburan gue satu kantor. Kemarin tuh ke Belitung. Tahun ini karena nge-chief ya, ke Kazakhstan mereka. Kazakhstan. Kazakhstan gue gak ada pelit-pelitnya gue. Selama mereka cuan Sama cuan enggak masalah. gak ada masalah Kazakhstan. Berlipat-lipat lah ya. Kemarin ke berarti. Menjangan, Citylink, oke, gue bilang deh. Yang penting lu pada liburan, Menjangan, sewa tour kita private tour. Wow. Gue bilang alhamdulillah banget deh, gue bilang. Cuman jujur marah-marah gue marah. Siapa sih nggak marah-marah ya nggak? Kalau lagi seneng apa yang mau dimarahin? Iya. Benar. Ada lah tuh toksik. Kadang tuh yang toksik tuh bukan karyawan ya, bosnya sendiri. Benar. Tapi apa yang Mbak Rahel nggak apa-apa. Tapi nggak gue Nggak penasaran apa-apa nih. saya hanya. With your current position kan udah freedom apa segala macam. Tapi kok during this conversation, gue perhatiin lu sebenarnya gue rasa lu cukup ambisius. Is there anything that you want to achieve? Atau masih ada lagi nggak yang sebenarnya lu pingin lu achieve gitu loh ke depannya? Nah itu, kadang gue ngerasa di pikiran gue pengen achieve more. Tapi ada suara lain kayak lu jangan deh, more you greedy, jeblos. Ya. Oke. Lu harus ngerasain kenyang. Lu punya uang 1M setahun buat lu sendiri, kenyang lah. Betul. Ketika lu tabrak lagi nih 3M, ambil proyek asal-asalan, spekulatif, bangkrut. Nah,
berapa banyak waktu yang harus lo kembaliin. Betul. Waktu lu hilang nih untuk balikin itu semua. Sebenarnya kuncinya cukup sih. Ya nggak sih? Cukup aja tuh udah bersyukur gitu loh. Cukup. Dan yang penting udah yang penting gini. Dream lu nih, Mam, traveling itu bisa. Itu Udah. Itu aja. slow. Iya kan? Yang Gua penting bisa uangnya nge-gym. buat traveling ada, udah that's enough. Yang penting gue bisa Bener gak sih? nge-gym jam 2 siang. Sampai orang ngelihat gue, lu nganggur apa sih, Mam? Nah, atau main Ghost of Your Day. Sama pelatih gue ya, gue punya pelatih saking errornya gue kali ya, gue punya 2 pelatih, PT. Gue punya dating coach, bayangin gue sewa dating coach gue saking apa kok gue umur segini belum merit ya, mikir gue apa, gue Dia pick pertanyaan. me, gue yang aneh, gue sewa tuh, bayangin gue coach bisnis juga, gue masih pengen improve value gue terus Iya. gitu, gue masih haus gitu. Kalau lo bilang ambisi ya itu, gue pengen belajar terus ya nggak sih? Iya. Oke, dan gue penasaran apakah lu ngebuka kopi saya Indonesia Aloha itu juga sebagian dari ambisi lu juga atau lu pengen mencoba sesuatu yang baru ini juga dia gitu? nih, gue bilang kan, gue ketemu Sean anaknya Pak Ahok, gue ketemu bapaknya dulu, gue bilang dan ketemu Sean, nah ini lagi orang, gue jualan cookies bro, lu bukannya udah kaya dah, gue belajar banyak juga dari anak ini, bukannya lu anaknya orang terkenal dan anaknya Pak Ahok masih jualan, Lu bayangin tuh dia dididik orang tuanya nggak dikasih duit setelah lulus jadi dokter, gue beli nih, kita ketemu ya di Menteng. Oke, gue bilang ketemu dia. Ketemu tek gue beli cookiesnya, buset itu celana pendek. Orang kalau udah bebas validasi gitu. Senar jepit kok, makin gak ngerti gue. Udah rapi-rapi. Bang Imam nih, gue jualan dengan polos gaya gilanya dia. Gue bilang, ini yang punya Kopi Indonesia, lu iya kita berdua Maron. Gue masuk ya, jadi investor gini. Gue demen nih cara main lo Mam, gue bilang. Udah gue gak banyak omong, gue dengerin dia. Kita bukan nih Aloha nih yang baru launching. Gue lihat laporan keuangan, gue lihat dari bisnisnya, Instagramnya, kontennya juga oke. Gue bilang, terus kalau rugi gimana kata Sean? Ya udah, selama lu bener, selama lo transparan, rugi hilang. Bisnis, this is business. Ya nggak? Lu mau baper gimana gitu? Kita ambil pelajaran dari situ. Gue temenin lu sampai sebangkrut-bangkrutnya, seuntung-untungnya juga gue temenin, ya nggak? At least gue ngejaga persahabatan sama lu deh, ya nggak? Tenang aja, gue bilang. Rugi lu transparan lah. Jadi akhirnya kita buka ya, alhamdulillah omsetnya naik, untung lah lumayan. Padahal gue nggak nyari untung loh. Gue 3 bulan itu ya udah yang penting buka. Jalannya dulu, kalau rugi ya udahlah. Kita cari datanya nih kenapa rugi. Ya. Iya. Di pembelajarannya ya. Iya mungkin dia Aloha sepi, ya enggak. Mungkin dia Aloha emang pada nggak minat ke pantai. Ya nggak mungkin ekonomi lagi bagaimana. Banyak faktor. Betul. Kita learn. Ambil pelajaran lah dari situ. Lu kalau rugi ya udahlah. Ya enggak, lu baru nih namanya investor, angel investor. Ya enggak? Betul. Gitu. Terus ya udah, in bisnis. Resiko entrepreneur, lu ketika milih jalan entrepreneur nih ya, yang mecat lu siapa? Gue mau tanya deh. Yang mecat CEO siapa sih? Kalau nggak bukan dirinya sendiri. Betul. Betul. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak? Siapa yang mau mecat lu? Iya nggak? Lu mecat pegawai bisa, tapi mecat diri lu sendiri bingung. Iya nggak? Minimal bunuh diri lah, surat resign dari hidup. Kayak di Jepang, hutan laut 3 hara. Hutan. Itulah resikonya the entrepreneur gitu loh. Dan akhirnya Ivan alhamdulillah kita udah autopilot, gue bangun CV, sekarang Kopi Indonesia side business gitu. Iya. Ya Keren mungkin banget. terakhir the goal gue merit kali ya di umur segini, dan gue nggak maksa merit kebahagiaan, but gue butuh partner lah, ya nggak sih. Makanya gue sekarang hire dating coach. Gue bilang, lu kenal apa sih Kei Safori lah? Gue WhatsAppan tiap hari tuh, sampai gue harus Shout out ikutin Coach saran K. dia. Iya. Bisa dipanggil tuh Kei Safori Dipanggil. tuh. Ya nggak, si Kei gue bilang, aduh makin error nih gue hari ke hari kayaknya. Iya nggak, saking gabutnya. Iya benar. Kayak tadi hari ini gue bilang enak banget ya Mam nih, semua udah kita kerjain nih, udah. Kok gue enak banget ya, gue nih kerja ngapain DJ Hell di kantor sumpah, cuma rilis token bayar ini. Gue soalnya menaruh 1 tahun tuh ilmu nggak ada pelit-pelitnya. Gue nggak pernah takut loh, ada sales gue ngomong gak resign anak itu sampai sekarang, bingung gue masih kerja perform mulu lagi. Mam gue mau bikin jadi kompetitor lo, kalau lu pecat mungkin orang lain deh. Tau gak jawaban gue apa? Gak apa-apa buka, kita jadi temen.
Tiap lagi kompetitor saling ngejelekin. Jadi Healthy support. competition. Buka-buka udah. Siapa tahu lu jadi sole agent kan, gue bisa pakai barang lo. Jangan lupa, gue gampangnya jangan lupa ya gue diutangin ya. Beli barang lo ya. Gak resign, gue bingung. Resign. Kayaknya gue di sini aja deh enak mam. Gak gila hormat juga gue mau manggil mam kayak pak. Gue nggak pernah itu. Takutnya gini loh, lu terlalu galak, terlalu micromanagement, karyawan lu jadi bohong. Takut. Bener. Iya. Lu Makan kalau dari lihat dalam. Evans tuh ya kita liburan bercanda seenak-enak ya dah. Kapan lu nikah? Buset. Karyawan nanya gue, kapan lu nikah? Kapan lu nikah? Gue bilang. Hitung gue kalau nggak Sabtu Minggu. Weekend pokoknya weekend undangan. Weekend. Harinya udah ada, harinya Udah ada weekend. Ya kalau dadakan accident. Waduh. Maksudnya duitnya nggak ada. Oh, iya. Di hari Kamis. Iya, iya. Gua nggak Tiba-tiba dapet Kamis doang ada yang paling murah gitu kan, Hari diskon. Minggu Diskon atau- ya nggak? Wah lu ngeliat cengengesan deh, tantang petenteng dia. Cuman begitu pulang liburan, ayo kita kerja lagi. Iya. Tapi ya, maksudnya sebagai kesimpulan buat kita nih, kita tuh seneng banget dengar cerita dari guest gitu. Apalagi Imam sebagai guest kita pertama gitu. Banyak banget kita belajar. Kita happy banget, banyak banget kita belajar dan bener-bener kayak dari A sampai Z tuh perjuangannya kita bahkan ngerasain banget gitu loh dari tiap ucapan, tiap gesture, tiap segala sesuatu gitu loh. Dari titik nolnya, titik naiknya, titik turunnya, titik balik ke tengahnya lagi, titik balik ke atasnya lagi, semuanya tuh ada gitu. Iya. Nah, pertanyaan dari kita nih buat Imam, ya kan, terakhir. Kira-kira dalam satu kata, Imam pengen diingat sama orang-orang apa? Iya. At the end of the day. At the end of the day. Satu kata. Satu gitu. kata. Gue jujur aja ya, gue nggak butuh validasi, nggak gila hormat lah, sama aja semua. Gue memandang orang semua sama. Lu bagus, respect attitude lu, gue respect gitu. Lu mau anak siapa kayak lu mau, kalau lu attitude oke, gue nggak ada validasi ya. Kalau gue meninggal, gue diingat orang baik, orang sholatin gue banyak, ya itu aja. Itu aja sih, gue nggak diinget. Nah ini yang pernah ini, udahlah. Gue udah pernah merasakan duit SAM tuh dapet. Oh rasanya ini, lu punya mobil ini, abis itu bosen, Oh. Iya. sama-sama aja. Kenikmatan dunia tuh sama-sama aja. Yang penting nggak punya hutang, lu bisa hidup cukup, bisa berbagi lebih keren lagi deh, itu aja. Malah Hiduplah tanpa validasi orang lain aja. Mau diomongin kayak lu maju malah aja. bukan satu kata. Tips. Tips buat kalian semua. Semoga bisa membantu banget. Dan mungkin ada yang mau ditambahin gak dari yang lain? Gue lupa nih. Ada Gue dari belajar sama Sean anaknya Pak Ahok. Pak Ahok tuh ngomong gini. Lu kalau buka bisnis jadi leader, lu take decision dari data. Selalu tuh dia ngomong. Imam lu ngomong Pak Ahok dari data. Data. Bisnis tuh 3C. Cincai, cengli, cuan. 3C. 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 Cuan. Udah. Dan kalau lu ngerasa punya uang, lu emang mimpi lu beli. Beli udah. Jangan pelit-pelit dah. Beli nih ya. Kalau gua beli nih barang, gue punya 3 kali lipat dari uang gue. Misalnya gue pengen beli iWatch harga 10 juta, gue harus punya 30 juta. Baru gue beli. Ya. Lu punya uang 10, lu beli 10. Besok something happens, shit happens, orang tua lo sakit. Makan dah tuh. Enggak. Gue selalu punya 3 kali lipat uang gue. Dan gak usah pelit ya, beli reward yourself lah. Ya. Mau liburan. Kapan Wajib lagi itu. yang Wajib itu. Kapan lagi kita nggak tahu hidup. Ya nggak, sakit, sehat atau roller coaster kebalik kita. Iya. Up and down aja hidup. Betul, betul. Belilah, nggak usah pelit-pelit lah, ya nggak sih. Okay. Word. Word of the day. And anyhow, Mom, as tradition in our podcast, we have a gift for you. Yes. Wah, cool. This is for Imam. This is for Imam. Wah. Dari POY. Dibuka dulu, Boleh tunjukin. dibuka dulu. Semoga Tunjukin. suka. Apa itu? Coba ditunjukin. Oh, coba ditunjukin. Haru gua lo. Ditunjukin. Ini podcast. coba ditunjukin. Undang lagi dong. Ini podcast POV nih. POY. 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 Point of. Point of view Imam kan tapi hari ini. Gila Liverpool loh, kesayangan gue nih. Beda. Itu medali BTW. Nah, kamera ini. Nah, Gila. ini medali Liga Champion waktu Ya. Liverpool menang tahun 1980. Yes. 70-an atau 80-an. Lo tahu nih klub, you'll never walk alone. Lo nggak pernah jalan sendirian. Kayak bisnis. YNWA. Iya. Oke, gue Iya, iya. fans MU jadi gue Gokil. Wah. Yes.
Ampun. Dia speechless loh. Kayak memang Gue speechless fans loh. Madrid, Jose Mourinho kembali. Kita pantau aja. Ayo, gak apa-apa. Ya. Pelatih gue kebanyakan judi slot sih. Kayak Arne Slot Blok, ya. goblok. Biarin aja. Kenapa Gakpo dimainin mulu sih? Goblok emang. Iya anjir. Aduh, mana salah. Pergi lagi ke Nah, Persib Bandung, pusing betul. gue. Paham. Mungkin kita Tapi bulan tapi Kayak Coach Justin gak tuh marah-marah. nanti Iraola kan nanti pelatihnya kan udah bagus. Mana ada anjir bendol kayak bendol. Gak tahu gue, apa gue kali. Nah, jadi itu sekian gesture dari kita. Kita kasih ini sebagai totem and token of appreciation. Semoga suka. Din, Reja, Rahel, JJ, podcast lu maju terus gue bilang. Amin. Amin. Berkah. Thank you. Oh, gila, I love you so much guys. I mean, we love you too. Makanya We nih love you sponsor too. lo harus pada datang nih ya. Nih, Yes. Kopi Indonesia datang kayak lo. Contohnya, contoh sponsornya. Udah habis nih yang Minimal lu tiap podcast nih. Gue juga habis aja. Kopi Indonesia nih minimal lu datang kasih makanan kayak apa kayak kopi Apapun, kayak ya nggak nggak? apa-apa. Besok kena sidang nih gue. Baru buka cabang satu pengeluaran. Nih Adidas nih, datang tuh Adidas tuh. Iya. Sama Nike tuh. Datang lu kasih apa kayak Polo, Nike? polo. Polo. Apa Uniqlo, tuh? Uniqlo. Tadi Uniqlo. Enders. Cool hand. Sepatu. Pasar Malam Parung. Gak apa-apa kasih aja udah. Kita terbuka for any Betul, sponsor. terbuka. UMKM juga boleh. UMKM boleh banget. Boleh banget. Apalagi Sean anaknya Pak Ahok tuh kan pembicara podcast di mana-mana lu Sean. Cek dicoba Terbuka bayonya. kalau misalnya Iya, saya semoga mau Sean datang, mau ya one kita day. terbuka di Iya, sini. udahlah Sean, gak usah bayaran gratis lah. Wah, elah lu. Udah Padahal video Sean call. nggak ngomong. Udah video call juga tadi. Iya. Ya Mas slow chill anaknya. Well, basically that concludes it all. Sampai kita tunggu untuk the next guest dan thank you banget Imam. Thank you so much. And so much, Imam. Terima kasih. stay tuned and we'll see you guys back at POY. POI.